Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih bagi Penatua yang selalu memberikan masukan di kolom komentar. Mereka adalah Denjaka, Kayana, Ragil Makruf, Angwili 64, Hendra Situngkir dan Aden Waenya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 1951, Menyembelih, subscribe Penatua. Si Eyue mengetuk bel, dan selusin pembudidaya lainnya jatuh dari pilar langit surgawi. 50 besar sudah muncul. Lang Ye, Dugu sang pemenang, orang buta, dan orang yang mengendalikan kekuatan reinkarnasi cukup gigih dan gigih. Mereka akan berakhir di 50 atas sesuatu. Kerumunan itu mengatakan ketika mereka menyaksikan para pejuang. Hall King Lin sedikit lebih tinggi dari ke-50 karena banyak orang sudah dieliminasi. Pada saat itu, bayangan lain melompat ke depan. Penggarap ini mengendalikan energi salju, dan kepingan salju muncul di sekitarnya, suhu turun dengan cepat. Sue Senfeng berjalan ke Great Imperial Bell dan berkata dengan dingin, "Great Imperial Bell, biarkan aku menemukan jalanku dan menjadi lebih kuat." Lengan bajunya berkibar tertiup angin saat energi es dan es membombardir lonceng. Bel berbunyi dan lapisan es muncul di sekitarnya dengan suara retakan es. Beberapa siluet segera membeku. Dong, dong, dong. Sue Senfeng menyerang Bel 3 kali berturut-turut. Ruang di sekitarnya terus membeku. 2 pembudidaya lagi berubah menjadi patung es, jantung mereka berdetak semakin lambat. Kembali, teriak salah satu orang beku dengan marah. Dia melompat pergi, lapisan es di sekitarnya retak dan dia meninggalkan pilar. Dia langsung merasa lebih baik, karena dia hampir mati. Wajah Sue Senfeng tertutup salju ketika kekuatan daunnya terus membombardirnya. Tapi dia tidak berhenti, dia melompat ke depan lagi, dan bel terus berdering. Beberapa pembudidaya yang kuat terus meninggalkan pilar mereka. 50 pembudidaya terakhir sudah ditentukan, mereka tidak akan bisa naik dalam daftar peringkat lagi. Beberapa dari mereka bahkan meninggal dan tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Sue Senfeng sudah tampak seperti patung es. Dia bisa merasakan kekuatan dao yang menakutkan saat dia diserang oleh kekuatannya sendiri. The Great Imperial Bell berdering 7 kali lagi. Ada lapisan tebal kekuatan dao salju di tubuh Sue Senfeng, dan seluruh panggung membeku. Retak udara beku terus berderit. Beberapa pembudidaya dari 50 besar juga mulai membeku. Mungkin peringkat mereka akan berubah. Tentu saja, itu berarti bahwa mereka yang lebih rendah dalam daftar peringkat juga akan memiliki kesempatan untuk naik. Di kaki panggung, kerumunan menjadi dingin bahkan ketika mereka kagum. Sue Senfeng sangat kuat. Karena dia, peringkat lebih dari 60 orang sudah diperbaiki. Apakah dia akan membuat bel berbunyi untuk ke-8 kalinya? Orang-orang memandang Sue Senfeng, dan tertegun saat dia perlahan mengangkat tangannya dan membombardir lonceng kekaisaran besar lagi. Kekuatan dao membombardir Sue Senfeng lagi, tekanan membuatnya mundur dan turun ke pantatnya. Energi es berubah menjadi danau es yang merusak, menutupi panggung dengan es. Orang-orang turun dari pilar Imperial Surgawi satu demi satu. Kerumunan menyadari bahwa hanya 30 orang yang tersisa di pilar. Lin Feng masih dengan tenang duduk di pilarnya. Matanya tertutup dan dia dikelilingi oleh niat deat dao dan salju-salju kekuatan. Dia merasa sangat dingin juga, tetapi dia mulai memahami apa artinya menemukan jalan seseorang. Panggung membeku, dan es tetap untuk waktu yang sangat lama. Anggota Istana Kekaisaran Besar tidak mengatakan apa-apa dan mengabaikan cara itu menghalangi penonton. Setelah beberapa saat, energi es di sekitar Sue Senfeng bubar dan dia mundur ke pilarnya. Orang-orang di pilar tampak ragu-ragu. Apa yang akan terjadi jika mereka yang peringkatnya lebih tinggi dari Sue Senfeng membombardir lonceng? Bukankah itu akan lebih mengerikan? Mereka yang menonton bahkan tidak berani membayangkan. Jika kamu tidak meminta pat kamu, bagaimana kamu bisa menguasai kekuatan dao? Gumam seseorang pada diri mereka sendiri sebelum melompat dari pilar. Menemukan pat sendiri sangat rumit. Itu adalah kesempatan luar biasa yang mereka miliki sebelum mereka. Ada banyak pembudidaya kuat dalam daftar peringkat kekaisaran, dan sekarang mereka memiliki kesempatan untuk memahami kekuatan dao lebih baik. Bagaimana mereka bisa kehilangan kesempatan itu? Itu berbahaya, tapi itu juga peluang besar. Mereka yang berada di bawah daftar peringkat kerajaan bahkan tidak bisa meminta jalan mereka. Mereka hanya bisa menonton dan belajar. Pria batu itu akhirnya bergerak, mendarat di depan bel. Kerumunan terkejut, karena si Yun Feng telah berubah menjadi pria batu lagi. Dia tampak aneh dan mengerikan. Dan kemudian dia menekan bel. Dia menekan bel 4 kali berturut-turut. Esnya belum sepenuhnya bubar, tetapi ketika dia meninju bel, itu menghilang sepenuhnya. Udara tiba-tiba dipenuhi dengan energi batu. Pada saat yang sama, banyak orang mulai berubah menjadi patung batu, lengan mereka mulai berubah menjadi benda berbatu. Mereka tidak bisa bergerak lagi. Wajah orang-orang itu menjadi pucat pasi. Pria batu itu menekan bel 2 kali lagi. Beberapa orang berubah menjadi patung. Kekuatan batunya sangat menakutkan.
Bel berbunyi untuk yang ketujuh kalinya, dan udara seakan mengerang dan menggiling. Beberapa patung batu segera meledak ketika orang-orang itu mati. Lebih banyak orang berubah menjadi batu dan tidak bisa bergerak. Beberapa yang lain berhasil meninggalkan pilar menggunakan kekuatan penuh mereka. Lin Feng telah berubah menjadi patung batu. Dia memiliki sensasi tubuhnya akan meledak, tetapi pada saat yang sama, kekuatan fisiknya sangat mencengangkan. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan fisik. Kekuatan yang lebih destruktif menindasnya, dan dia memadatkan lebih banyak energi kosmik, seluruh tubuhnya mulai bersinar. Dia tampak seperti dewa kuno yang tidak bisa dihancurkan. Ketika dia mulai berdarah, dia mengendalikan hidup dan mati kekuatan Dao. Dia tidak bisa memblokir kekuatan batu secara langsung, dia harus menggunakan kekuatan fisiknya yang murni untuk memblokirnya. Namun pada saat yang sama, dia masih bisa mempelajarinya. Masih banyak orang, menyebalkan sekali. Guili menatap kerumunan dengan mata putih pucatnya. Setelah si Yun Feng mundur, Guili meninggalkan pilarnya mengambang di udara seperti hantu. Matanya tampak mengerikan ketika dua sinar cahaya muncul dari mereka dan menempelkan bel. Ruang di sekelilingnya berubah menjadi neraka. Banyak hantu muncul di otak orang, menunjukkan taring dan cakar mengacungkan. Para hantu ingin membunuh semua orang. Guili adalah pembudidaya paling jahat dari daftar peringkat kerajaan, dia mengerti sutra hantu. Kerumunan itu gemetar ketakutan. Guili tampak mengerikan ketika ia menyerang bel. Lebih banyak hantu muncul di otak orang dan meratap. Raja hantu yang menakutkan muncul di otak Lin Feng, jiwanya bergetar hebat. Hantu itu ingin membunuhnya. Mati, jiwanya berubah menjadi pedang kematian dan memotong hantu itu seketika. Namun, suara bel berbunyi, dan lebih banyak hantu muncul di otaknya. Dia merasakan sensasi dikelilingi oleh hantu. Guili adalah pembudidaya ketiga dalam daftar peringkat imperial, dia sangat kuat, pikir Lin Feng. Pada saat itu, dia tidak tahu bahwa beberapa orang sudah mati di atas pilar, jiwa mereka hancur. Dan Guili tidak berhenti, semakin banyak hantu muncul di otak semua orang. Lonceng kuno terus berdering. Dia membantai orang, pikir kerumunan. Mereka heran dan gemetaran hebat. Guili membunuh para pembudidaya peringkat. Orang-orang yang dapat melarikan diri melakukannya, tetapi mereka yang tidak bisa mati satu persatu. Guili sangat kuat, dan hanya sedikit orang yang bisa bersaing dengannya. Kekuatan daunnya menghancurkan mereka. Hanya selusin pembudidaya yang bisa melawan kekuatan Dao Guili. Bel berbunyi untuk ke-8 kalinya, hantu meraung marah, jeritan mengerikan mereka menyebar di udara. Wajah orang menegang. Beberapa orang di kejauhan tampak marah, karena di antara orang-orang yang sekarat, beberapa dari klan yang sangat bergengsi, dan Guili membantai mereka. Tidak ada orang yang berada di daftar peringkat imperial yang lemah, mereka semua jenius dari lapisan Huangqi. Tapi kerumunan itu sekarang diingatkan bahwa mungkin ada perbedaan besar antara pembudidaya lapisan Huangqi, sejauh satu orang bisa membantai begitu banyak jenius dengan mudah. Bab 1952, Lonceng Pemakaman Maut, Subscribe Penatua. Ketika bel berbunyi ke-8 kalinya, jiwa seorang kultivator meledak seketika. Hantu yang menakutkan muncul di otaknya dan langsung menghancurkannya. Betapa ganas dan kejamnya. Guili tampak seperti hantu yang menakutkan, jiwanya sendiri bergetar hebat ketika hantu iblis memamerkan taring dan cakar mengacungkan muncul di sana. Hantu itu mencoba membunuh tuannya. Semua hal bersifat monad, tetapi berbeda bentuk. Pada akhirnya, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Ucap Guili dengan dingin, matanya magnetis karena sinar cahaya yang lebih hantu menembus bel. Seseorang menjerit mengerikan dan mati, tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum hantu membunuhnya. Begitu banyak orang telah meninggalkan pilar mereka, termasuk beberapa orang yang berada di 20 teratas. Kepala Lin Feng dikelilingi oleh lampu kematian yang menakutkan yang terus berputar. Dia tampak seperti gunung yang tidak bergerak dan tidak bisa dihancurkan. Mulut Guili berdarah, tetesan darah jatuh ke lengan bajunya saat dia kembali ke pilarnya. Pada saat itu, hanya lebih dari 20 orang yang tersisa. Banyak orang yang peringkatnya lebih baik daripada Lin Feng sudah pergi. Anggota Istana Kekaisaran Besar terus memodifikasi daftar. Peringkat Lin Feng meningkat. Mereka juga menghapus beberapa orang dari daftar peringkat kerajaan dan menggantinya dengan nama lain. Mengejutkan karena tidak berperasaan. Begitu banyak orang telah meninggal, peristiwa ini brutal dan kejam. Banyak orang tidak bisa meminta part lagi. Hanya beberapa orang yang bisa bersaing dengan Guili. Kerumunan memandang Ji Chang dan Ying Cheng. Apa yang akan terjadi jika mereka mengetuk bel? Itu akan menakutkan. Apakah ini lebih buruk daripada Guili? Ji Chang melirik yang lain, dan terutama pada Lin Feng. Kemudian, dia melompat ke depan dan mendarat di depan bel. Dang, 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 dang. Bel Kekaisaran Besar berdering beberapa kali, dan kekuatan destruktif yang mengerikan diluncurkan. Udara berguncang hebat, begitu pula yang tersisa di pilar. Otot-otot mereka berkedut, dan mereka mendapat kesan bahwa otak mereka akan meledak. Itu sangat menyakitkan. Dang, dang. Ji Chang terus membunyikan bel. Beberapa orang terlempar dari pilar, tidak mampu menahan tekanan.
Mereka harus berhati-hati, atau mereka akan mati. Dang! Ketika bel berbunyi untuk kedelapan kalinya, dua orang tidak punya waktu untuk melarikan diri dan langsung meledak. Mereka ingin melarikan diri dari tubuh fisik mereka dengan jiwa mereka, tetapi gelombang dari bel juga menghancurkan jiwa mereka. Kencing! Teriak Ji Chang dengan eksplosif, menatap Lin Feng. Dao yang merusak terus bergulir. Lin Feng terus bergetar, otot-ototnya bergerak, dan bahkan tulangnya terasa sakit. Mata Lin Feng tertutup. Dia membiarkan angin kencang menyapu tubuhnya, tetapi tetap tidak bergerak. Energi kosmiknya terjalin dan berubah menjadi jejak kuno aneh yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Udara bergerak karena dihancurkan oleh kekuatan Dao juga. Ji Chang tampak bangga. Dia melompat maju lagi dan melepaskan lebih banyak destruktif Dao di bel. Udara mulai meledak ketika energi yang lebih destruktif diluncurkan lagi, banyak dari mereka yang batuk darah. Salah satu pembudidaya melompat dari pilar. Bahkan para penggarap dari 10 besar terlihat cemas. Jejak kuno Lin Feng meledak, dan tubuhnya bergetar. Dia melepaskan lebih banyak kekuatan Dao akhirnya melemah, dan Lin Feng pulih. Ji Chang menatap Lin Feng dengan galak dan kembali ke pilar kedua. Dia tampak mengesankan dan menakjubkan. Dia membuat Great Imperial Bell berdering 10 kali, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jika tidak, dia bisa membuatnya lebih berdering. Adalah penilaian kerumunan. Ji Chang benar-benar sangat kuat, dan Lin Feng adalah target utamanya. Semua orang tahu bahwa Lin Feng telah bertarung melawannya pada hari upacara championnya. Ji Chang sangat marah karena dia tidak berhasil mengusir Lin Feng. Ketika kekuatan Dao bubar, pembudidaya yang tersisa tenang. Lin Feng tampak menyendiri dan tenang. Dia sudah ke-13 di daftar peringkat imperial. Kerumunan melihat daftar. Terlepas dari orang-orang yang berada di peringkat teratas dalam imperial ranking list, semua nama lain telah berubah. Hari Pathfinder ini benar-benar mengguncang seluruh kota. Ren Tianxing tetap diam selama beberapa detik dan kemudian berkata pada 13, siapa yang ingin menggunakan bel? Banyak orang memandang Ying Cheng, tetapi Ying Cheng sepertinya tidak ingin bertindak. Beberapa orang lain yang berada lebih jauh dalam daftar peringkat mengetuk bel, tetapi Dao mereka tidak cukup kuat untuk mempengaruhi para pembudidaya lainnya. Kerumunan terus berpikir tentang Ji Chang dan Guili. The Great Imperial Bell sedikit mirip dengan pelat Pathfinder surgawi dari medan perang Bima Sakti. Apa jenis kekuatan khusus yang dikandungnya, pikir Lin Feng, saat dia akhirnya melompat ke bel. Banyak orang menatapnya. Lin Feng merilis tekad kematian Dao. Dia mengulurkan tangannya, lampu kematiannya berputar dengan kekuatan penuh dan kemudian menabrak bel. Bel terdengar seperti bel pemakaman berdering. Namun, itu tidak memengaruhi orang banyak. Mereka hanya merasakan beberapa utas energi kematian. Dang, Lin Feng menekan bel lagi. Seutas kekuatan maut menyebar ke segala arah. Dia juga merasakan kekuatan kematiannya sendiri. Angin kencang mulai bertiup, Lin Feng terus meninju bel dan merasakan gelombang suara yang aneh dan misterius. Dia tidak menyadari tetapi perlahan-lahan, angin kencang mulai bertiup. Kerumunan mulai merasa lebih dingin dan lebih dingin, mereka perlahan merasakan kekuatan Deat Dao membangun lebih tinggi dan lebih tinggi. Bel berbunyi 6 kali. Deat Qi mulai bersiul, udara dipenuhi dengan energi kematian yang semakin banyak. Kekuatan kematian Dao mengelilingi orang-orang dan mulai menembus ke dalam jiwa mereka. Beberapa orang mulai menjadi abu-abu ketika kematian Qi merusak tubuh mereka. Mereka merasa semakin dingin saat hidup mereka diserang. Itu adalah bel pemakaman. Kekuatan Dao tidak jahat seperti Guilis Dao, dan itu tidak meledak seperti Ji Chang's Dao, tetapi lambat dan licik. Ketika bel berbunyi untuk ke-7 kalinya, angin kematian yang menakutkan menjadi setajam pisau. Wajah orang menjadi pucat pasi. Banyak orang memiliki kesan bahwa mereka sedang sekarat. Dong! Bel berbunyi untuk ke-8 kalinya. Beberapa orang langsung mati. Beberapa yang lain mengerang kesakitan dan pingsan dengan lembut. Mereka ragu-ragu untuk pergi, tetapi sekarang sudah terlambat. Beberapa orang ketakutan dan menatap Lin Feng, dia sudah membuat bel berbunyi 8 kali. Deat Qi terbang ke seluruh tubuh Lin Feng dan menembus ke dalam jiwanya. Lin Feng merasakan bahwa kekuatan kematian itu merusak tubuhnya. Namun, dia tampak teguh dan mantap. Dia maju selangkah lagi. Banyak dari mereka yang tersisa melompat ketika mereka melihat itu. Seberapa menakutkan serangan ke-9 itu. Dong! Bel pemakaman berdering lagi. Gelombang kekuatan kematian bergulir di atas panggung. Beberapa orang jatuh pingsan. Beberapa orang jatuh berlutut dan merasa lemah, marah pada Lin Feng. Orang yang gila. Kematian, kekuatan kematian. Lin Feng dengan tenang merasakan kekuatan kematian. Dia merasakan kematian Qi mengalir di sekujur tubuhnya, tetapi pada akhirnya, itu berubah menjadi vitalitas. Dia berjalan di jalan hidup dan mati, bukan hanya kematian. Hidupnya adalah kematiannya, kematiannya adalah hidupnya, kematian membuatnya hidup, kehidupan membuatnya mati. Dong! Bel berbunyi 10 kali. Tornado kekuatan maut muncul. Ji Chang melepaskan jumlah besar dari destruktif Dao untuk melindungi dirinya sendiri dan berhasil menghancurkan beberapa kekuatan kematian, tetapi beberapa benang masih berhasil menembus kulitnya.
Wajahnya berubah abu-abu. Jubah dan rambut Lin Feng berkibar dengan keras. Dia memukul bel lagi dan gelombang suara bergerak ke arah Ji Chang. Kencing, kata Lin Feng dengan suara iblis. Kematiannya ki menembus ke tubuh Ji Chang lagi, yang menjadi lebih kelabu. Bab 1953, Persaingan untuk Pat, Subscribe Penatua. Seolah-olah lonceng itu telah berubah menjadi lonceng pemakaman yang tidak bisa dihancurkan. Itu terus beresonansi dan kekuatan kematian terus bergulir. Orang-orang terus melompat dari pilar-pilar ketakutan. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Feng akan membuat bel berbunyi 10 kali, tornado kematian itu mematikan. Ji Chang melepaskan kekuatan Dao yang lebih merusak untuk menghadapinya. Dia harus bertindak cepat, kekuatan kematian itu merusak tubuhnya. Pada saat yang sama, ia juga merilis Qian Dragon Totem yang mempesona. Dia tampak seperti Raja Naga pada saat itu. Kata-kata kosong, kata Ji Chang setelah dia mendengar Lin Feng. Lin Feng menutup matanya. Dia berada dalam badai energi kematian. Niat Dao memberinya kesan bahwa dia sudah mati, seolah-olah dia telah kehilangan nyawanya dan urusan duniawi tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Namun, masih ada benang vitalitas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya, seperti lilin yang melindungi hidupnya. Beberapa orang bangkit, beberapa orang mati. Jalan aku adalah tentang kematian, tetapi bagaimana aku bisa mati? Kematian adalah jalanku, pikir Lin Feng. Semua orang menatap Lin Feng. Dia mengangkat tangannya lagi, hati orang-orang berdebar kencang. Kencing, teriak Lin Feng eksplosif lagi. Itu adalah ke-12 kalinya bel berbunyi. Udara mengerang karena beratnya usia. Energi kematian meledak seperti gelombang laut, dan menabrak tubuh Ji Chang. Dia memiliki kesan dia akan mati, dan segera meninggalkan Celestial Imperial Pillar, wajahnya pucat pasi. Ji Chang harus pergi atau dia akan mati. Dia tidak ingin bertaruh dengan hidupnya, tapi sangat memalukan. Dia telah mencoba untuk membuat Lin Feng turun dari pilar dan gagal, tetapi Lin Feng berhasil memaksanya pergi. Dia telah gagal total. Jalan hidup dan mati itu sulit. Sulit bagi orang untuk mengendalikan kekuatan hidup dan mati. Tetapi karena itu adalah pat milikku, bagaimana itu bisa membunuhku? Jika tidak, apa yang akan menjadi tujuan kekuatan Dao? Lin Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia melepaskan lebih banyak tekad Deat Dao dan memukul bel lagi. Kali ini udaranya melolong dengan akhir zaman. Lampu kematian tanpa batas menerangi atmosfer dan terutama 100 pilar. Namun, tidak ada seorang pun di sana lagi. Semua orang yang bisa pergi. Mereka semua menatap Lin Feng. 13 kali. Apakah dia mencoba bunuh diri? Tanya kerumunan. Lin Feng sudah benar-benar abu-abu dan tidak bergerak. Dia tampak seperti mayat. Apakah dia mati? Kerumunan itu heran dan menatap Lin Feng. Aku pernah mendengar bahwa beberapa orang kadang-kadang meninggal pada hari Pathfinder dari daftar peringkat kerajaan ketika meminta pat mereka. Aku tidak akan berpikir aku akan melihatnya dengan mata aku sendiri hari ini. Pria yang malang. Beberapa orang menghela nafas. Lin Feng berhasil mengetuk bel 12 kali. Itu sudah mencengangkan, menunjukkan bakat besar. Pemahamannya tentang Dao sangat luar biasa. Tapi bel bisa membunuhnya dengan daunnya sendiri. Namun, pada saat itu, kekuatan hidup naik di udara. Dan semakin banyak kekuatan kehidupan muncul dan mulai berputar sebelum berubah menjadi angin kencang. Lampu hijau Life Key mulai berkelap-kelip di sekitar Lin Feng. Itu menggantikan kekuatan kematian. Kerumunan mengerutkan kening. Lin Feng tidak mati. Dia telah mengetuk bel 13 kali dan dia belum mati. Dia bahkan telah membuat semua orang meninggalkan pilar langit surgawi. Pada saat itu, Lin Feng tiba-tiba membuka matanya, bercahaya dengan life. Ki kematian yang tebal itu semua berubah menjadi ki kehidupan. Itu terus berputar dan menembus ke dalam tubuh Lin Feng. Lin Feng kembali ke pilarnya. Semua orang diam. Yang lain ragu-ragu kembali ke pilar mereka. Jantung mereka berdebar saat mereka menatap Lin Feng. Kekuatan daunnya luar biasa. Dia tidak lebih lemah dari yang ada di 10 besar, dia bahkan mungkin lebih kuat. Dia pasti bisa menimbulkan ancaman bagi para pembudidaya yang berada di 10 besar. Mata anggota Istana Kekaisaran Besar berkilauan. Lin Feng telah membuat bel berbunyi 13 kali, itu adalah prestasi luar biasa. Ren Tianxing bergerak maju dan bertanya kepada orang-orang yang tinggal di sana, apakah ada orang lain yang ingin mencoba. Mereka semua diam. Tidak ada yang bisa melakukan lebih baik daripada Guili, Ji Chang, dan terutama Lin Feng. Dia telah membuat bel berbunyi 13 kali. Dalam daftar ranking Imperial Emas, ada 20 celah untuk diisi, untuk semua yang telah meninggal. Itu mengejutkan. Kali ini, Hari Pathfinder sangat kejam. Tetapi mereka yang belum meninggal memiliki kesan bahwa mereka telah belajar banyak. Dao mereka telah menjadi jauh lebih baik, terutama Lin Feng. Dia merasa seperti dia memahami kematian Dao jauh lebih baik. Dia juga menyadari itu bisa lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Penanam kuat dari Istana Kekaisaran Besar melintas ke bel dan membawanya pergi. Kemudian, Ren Tianxing berkata, di antara mereka yang belum meninggal, 50 pembudidaya terakhir dari daftar tidak dapat meminta jalan mereka. Banyak orang menghela nafas.
Lebih dari 20 orang telah meninggal, dan ditambah dengan 50 orang yang gagal, itu berarti bahwa 70 orang tidak dapat meminta jalan mereka. Kerumunan orang merasa rendah hati. Bahkan beberapa orang yang mengerti kekuatan Dao telah kehilangan kesempatan mereka. Kakak Donglai, kamu yang bertanggung jawab sekarang, kata Ren Tianxing kepada Pei Donglai. Pei Donglai mengangguk dan berkata kepada anggota daftar, Hari Pathfinder adalah tentang menemukan path sendiri, tentang mempelajari kekuatan Dao. Sekarang, jika kamu memaksa seorang kultivator dari pilarnya, kultivator dan semua yang di bawahnya akan diturunkan peringkatnya sebagai akibatnya. Dan jika kamu tidak berhasil memaksa orang lain pergi, maka kamu akan tetap berada di akhir daftar. Petik 2. Sekarang, yang terakhir dapat meminta path mereka, kata Pei Donglai, menunjuk ke kultivator ke-26. Orang itu melompat di depan yang lain. Jika dia tidak berhasil memaksa siapapun pergi, dia akan tetap berada di urutan ke-26 dalam daftar. Lin Feng dan yang lainnya tetap di bagian atas pilar. Kaisar melepaskan kinya, yang mengelilingi seluruh panggung. Sungguh niat yang kuat, dia pasti dari Universitas Kuno. Petik 2. Ledakan. Tiba-tiba, kerumunan melihat sosok diserang. Pria itu mengerang dingin ketika lampu emas muncul dan energi kedua pejuang bertabrakan. Hancurkan, teriak orang yang diserang. Seketika, energi pecah. Pria yang telah menyerang itu terpana. Dia melirik yang lain, termasuk Lin Feng. Meskipun niat Dao Lin Feng luar biasa, tingkat kultivasinya rendah. Dia tidak bisa meninggalkan pilar langit surgawi, kalau tidak, dia akan kalah. Pria itu melompat ke arah Lin Feng. Lin Feng memiliki raja sensasi yang menyerangnya. Lin Feng tersenyum dingin, tingkat kultivasinya terlalu rendah, kan? Tiba-tiba, mata Lin Feng menjadi abu-abu dan dipenuhi dengan kekuatan kematian, pedang kematian muncul dari matanya dan menembus penyerang. Dia juga membasmi jiwa pria itu. Seketika, energi destruktif pecah. Mati, teriak Lin Feng eksplosif. Energi kematian mengembun di matanya. Lampu kematian bergerak ke arah lawannya, dan energi mereka bertabrakan. Pada saat yang sama, Lin Feng juga merilis pedang kematian. Wajah pria itu berubah drastis dan dia mundur dengan cepat. Kematian abu-abu ki menembus tubuhnya dan menggerogoti hidupnya. Lin Feng mengangkat tangannya dan samudera kekuatan maut melonjak. Kultivator membebaskan pejuang raja dengan kehancuran kehendak kekaisaran, tetapi mereka segera menghilang di hadapan energi kematian. Niat kematian di mata Lin Feng menakutkan. Wajah penyerang berubah abu-abu, pedang kematian terus menusuk kepalanya. Dia menutup matanya, wajahnya mulai membusuk, dan dia pingsan. Mereka yang memprovokasi aku harus mati, kata Lin Feng dingin. Dia juga memperingatkan orang lain bahwa jika mereka memprovokasi dia, dia akan membunuh mereka. Ketika orang banyak melihat itu, mereka heran dan berguncang dengan keras. Orang itu kuat dan gila. Dia baru saja membunuh kultivator ke-26. Lin Feng, teriak seseorang di kejauhan. Orang-orang dari klan penyerang, dan mereka semua sangat marah, mereka ingin membunuhnya. Namun, Lin Feng sama sekali tidak khawatir. Dia masih terlihat seperti dewa kematian. Ini adalah kompetisi abadi. Jichang telah membuat Lin Feng kesal dan dia memaksanya pergi dari pilar surgawi surga, itu bahkan lebih buruk jika orang lemah memprovokasi dia. Bab 1954, Kekuatan Chu Chun Qiu. Kerumunan kagum dengan kekuatan Lin Feng, dia luar biasa kuat untuk levelnya. Penantang berturut-turut tidak berani memprovokasi Lin Feng lagi. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk menemukan jalur seseorang, para pembudidaya tidak ingin mati. Selusin orang menantang para kultivator, dan tidak satupun dari mereka yang berani menantang Lin Feng. Bahkan jika mereka berhasil peringkat 11 atau 12, mereka akan memiliki kesempatan untuk menemukan path mereka. Pei Donglai memandang Lin Feng, yang ke-13 saat itu. Sekarang giliranmu sekarang, kata Pei Donglai pada Lin Feng dengan acuh tak acuh. Lin Feng mengangguk dan melompat ke depan. Dia melirik yang lain ketika dia bertanya, apakah aku harus menang untuk menemukan path aku? Selama babak ini, kamu hanya bisa menantang para pembudidaya ke-11 dan ke-12 atau lebih. Tentu saja, bahkan jika kamu tidak masuk dalam 10 besar, kamu akan memiliki kesempatan untuk terus bersaing, jawab Pei Donglai dengan tenang. Lin Feng mengangguk. Lin Feng mengerti bahwa hanya orang-orang yang berada di bawahnya dalam daftar peringkat yang dapat menantangnya, jadi jika dia peringkat pertama, semua orang akan dapat menantangnya, dia tidak menginginkan itu. Dia perlu menemukan posisi yang stabil dalam daftar peringkat untuk terus maju. Itu bukan pilihan yang mudah. Xie Yue, kata Lin Feng. Xie Yue adalah pembudidaya ke-8. Dia mengendalikan Evil Corrosion Dao, Lin Feng mengendalikan Death Dao. Menghancurkan Xie Yue Dao bisa lebih mudah baginya. Namun, Lin Feng tidak benar-benar mengerti seberapa kuat para pembudidaya ke-9 dan ke-10, masing-masing Jin Xingzi dan Wang Zhong. Bahkan jika dia berhasil naik ke posisi ke-8, itu tidak berarti bahwa pembudidaya ke-9 dan ke-10 lebih lemah dari dia. Sejak awal, 10 besar tidak banyak berubah, dan sepertinya mereka berusaha mempertahankannya.
Setelah waktu yang singkat, mereka juga akan saling menantang. Lin Feng harus berakhir di 10 besar pertama, dan untuk itu ia perlu menendang seseorang keluar dari 10 besar, dan Lin Feng tidak peduli siapa orang itu. Xie Yue mengerutkan kening dan menatap mata Lin Feng, yang dipenuhi dengan kekuatan kematian. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Lin Feng berani memilihnya. Tiba-tiba, energi kematian muncul dari mata Lin Feng dan menembus ke otak Xie Yue. Sebagai imbalannya, Xie Yue merilis kekuatan korosif jahat, jumlah yang tampaknya tak berujung melonjak ke arah Lin Feng. Namun, jutaan kematian lampu kalpa muncul di sekitar Lin Feng dan menghancurkan langit, menghancurkan kekuatan korosif pada saat yang sama. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana rasanya mati. Ejek Xie Yue dengan dingin. Dia berteriak dengan marah, warna langit berubah lagi. Segala sesuatu di sekitar Lin Feng menjadi hitam pekat. Dao kamu tidak terlalu buruk, kata Lin Feng, bergerak maju. Dia melepaskan pedang kematian lain menuju Xie Yue. Pada saat yang sama, ia melambaikan tangannya, dan udara bergemuruh seperti kuburan yang terbuka ketika jejak kuno memenuhi udara, menembaki ke arah Xie Yue, menarik kekuatan bumi dan langit dan membersihkan udara. Berat yang membusuk dari lautan energi kematian berdeguk dan bergerak menuju Xie Yue, hampir membeku di tempat ketika dia melihatnya datang. Dia membuat segel tangan, mengondensasi niat korosif sebelum berubah menjadi hujan dan benang energi jahat korosif bertabrakan dengan energi kematian Lin Feng. Turun. Niat kematian tak terbatas menyapu dan memakan habis di tubuh Xie Yue. Lin Feng juga merilis Nihility Death Sword, itu terlihat lebih menakutkan daripada sebelumnya. Jejak kuno muncul di samudera energi maut dan mengalir bersamanya. Ketika Xie Yue melihat lautan energi kematian, dia tercengang. Dia akan ditelan jika dia tidak melakukan apa-apa. Xie Yue melompat dengan panik. Kerumunan orang tercengang melihat pemandangan itu. Lin Feng segera melompat ke pilarnya. Dia sekarang ke-8. Sepotong sampah, Rang Jin Xingzi. Semua yang lain di bawah Lin Feng diturunkan satu posisi, bukan hanya Jin Xingzi. Kultivator ke-13 yang baru memandang para kultivator yang berada di 10 besar dan menghela nafas, aku tidak peduli tentang daftar peringkat, aku peduli tentang Dao. Dia memilih untuk bertarung melawan Ying Cheng. Angin menakutkan yang terbuat dari destruktif Dao berguling ke arahnya. Tanah bergetar hebat, mata Ying Cheng tampak seperti bintang yang menyilaukan. Ledakan terus menyebar di udara. Sang penantang mundur, saat Ying Cheng terus membuat segel tangan. Angin yang terbuat dari destruktif Dao sangat mengerikan. Kencing. Gelombang energi yang mengerikan menabrak tubuh pembudidaya itu, darah memercik, dan dia mendarat jauh di kejauhan, wajahnya pucat pasi. Kamu mengajari aku pelajaran yang bagus, desah pria itu. Dia masih 13. Setelah itu, giliran kultivator ke-12, Chu Chun Qiu. Mata orang-orang berbinar mengantisipasi. Chu Chun Qiu misterius. Mereka semua menunggu dengan tidak sabar untuk hari ini. Siapa yang akan dia tantang? Tiba-tiba, Chu Chun Qiu memandang Yin Butian, yang ke-7 dalam daftar peringkat, dari klan Yin. Mata Yin Butian berwarna perak. Chu Chun Qiu ingin memaksanya turun dalam daftar peringkat. Kerumunan menatap mereka berdua. Chu Chun Qiu jarang menunjukkan betapa kuatnya dia, jadi tidak ada yang benar-benar tahu seberapa kuat dia. Ki-nya sekarang adalah Raja Ki. Mungkin banyak hal akan berubah untuknya hari ini. Chu Chun Qiu, apa kamu yakin? Kata Yin Butian. Lampu perak menyilaukan mulai muncul dari matanya, dan lampu perak berkilauan. Chu Chun Qiu maju selangkah dan kemudian mulai bergerak menuju Yin Butian. Matanya berubah menjadi 2 lubang hitam. Ark, Chu Chun Qiu tampak seperti raja. Yin Butian bergidik ketakutan karena jiwanya bergetar. Dia merasa dia kehilangan kendali atas jiwa dan tubuhnya. Tekadnya mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Ada ledakan ketika pedang menakutkan yang terbuat dari niat kekaisaran kuno bergerak ke arahnya dengan tekanan yang luar biasa. Keinginannya mulai hancur dan dia mulai berdarah. Wajahnya berubah pucat pasi. Ark. Ada ledakan lain, dan Yin Butian merasakan dia kehilangan itu, jiwanya hancur berkeping-keping. Dia ingin meninggalkan tubuhnya dengan jiwanya, langit berubah perak. Dia mencoba mundur, dan akhirnya melompat dari pilar. Semua orang menatap Chu Chun Qiu, jantung mereka berdebar kencang. Chu Chun Qiu sangat kuat. Yin Butian adalah pembudidaya ke-7 dalam daftar peringkat, dan dia baru saja menderita kekalahan telak. Yin Butian tidak bisa mempercayainya. Dia tidak pernah setakut itu. Dia takut pada Chu Chun Qiu sekarang. Chu Chun Qiu menggulung lengan bajunya dan melompat ke tiangnya. Yin Butian menatapnya, wajahnya kaku. Chu Chun Qiu sangat kuat, pikir Lin Feng sambil menghela nafas. Dia memiliki firasat bahwa banyak hal akan berubah selama acara ini. Chu Chun Qiu selalu bijaksana, tapi dia sekuat kaisar kuno, dan memiliki Raja Qi. Dia akan menjadi pahlawan dan bangkit hari ini. Ying Cheng dan Ji Chang juga terkejut. Mereka hampir tidak bisa mengerti bahwa dia baru saja naik ke posisi ke-7. Bagaimana posisi mereka di akhir acara? Lin Feng juga diturunkan ke peringkat 9. Xie Yue, Jin Xingzi, dan Wang Zhong sekarang ada di bawahnya dalam daftar.
Jin Xingzi dan Wang Zhong sekarang ke-11 dan ke-12. Wang Zhong dan Jin Xingzi memandang para pembudidaya yang ada di atas mereka dalam daftar dan mengambil napas dalam-dalam. Mereka semua sangat kuat, dan sekarang Lin Feng dan Chu Chunqiu telah naik dalam daftar. Apakah ada orang di bawah mereka yang akan menantang mereka? Terutama Chu Chunqiu, tidak ada yang berani menantangnya. Pada saat ini, 10 teratas adalah Ying Chen, Ji Chang, Gu Ili, prajurit Buddha, Xi Yunfeng, Sue Shenfeng, Chu Chunqiu, Yin Butian, Lin Feng dan Xie Yue. Mereka semua sangat kuat. Jin Xingzi dan Wang Zhong merasakan tekanan. Akhirnya, Wang Zhong maju selangkah, dia harus menantang seseorang. Bab 1955, 10 teratas, Subscribe Penatua. Wang Zhong menatap 10 pembudidaya. Dia bahkan tidak mempertimbangkan untuk menantang para pembudidaya 5 besar. Ying Cheng dan Ji Chang terlalu kuat, keduanya juara. Gu Ili terlalu jahat dan tahu sutra hantu. Pria batu, Xi Yunfeng, sangat kuat. Sue Shenfeng berasal dari klan salju dan Wang Zhong tahu dia tidak bisa mengalahkannya. Chu Chunqiu juga terlalu kuat. Jadi dia hanya bisa memilih di antara 3 orang, Yin Butian, Lin Feng, dan Xie Yue. Penonton tercengang dengan semua ini dan terus terengah-engah. Orang-orang ini adalah pembudidaya terkuat dari kota suci di antara orang-orang dari lapisan Huangqi, jenius sejati. Jika mereka menyinggung mereka, mereka akan mati. Lin Feng telah mengalahkan Xie Yue, jadi dia tidak ingin menantang Lin Feng untuk saat ini. Dia tidak punya banyak pilihan. Dia memandang Xie Yue. Xie Yue kembali menatapnya dengan dingin, berubah marah. Wang Zhong ingin bertarung melawannya. Lin Feng sudah mengalahkannya hari ini. Apa artinya ini? Kata Xie Yue dengan dingin. Wang Zhong memotong dengan telapak tangannya, dan banyak baju besi muncul di langit, semuanya menyilaukan. Korosi jahat, teriak Xie Yue dengan marah. Seekor naga marah yang terbuat dari kekuatan jahat korosif terbang ke arah Wang Zhong, dan udara di atasnya berubah menjadi lubang hitam. 10.000 armor slides, teriak Wang Zhong dengan sangat keras. Armor berkelip dan berubah menjadi tirai yang menutupi langit. Naga yang terbuat dari kekuatan jahat korosif berubah menjadi banyak energi dan bergerak ke arahnya. Hancurkan, teriak Wang Zhong dengan dingin. Armor menjadi lebih menyilaukan dan kekuatan jahat korosif benar-benar menghilang. Mati, Wang Zhong melambaikan tangannya, armor bergerak menuju Xie Yue. Salah satu armor berubah menjadi kapak raksasa berisi kekuatan bumi yang menakutkan. Pada saat yang sama, armor menjadi lebih menyilaukan, dan ruang di sekitar mereka mulai berubah. Apakah itu kekuatan Dao? Lin Feng berdiri di pilar di sebelah pilar Xie Yue, matanya berkedip. Dia menyaksikan serangan Wang Zhong dengan hati-hati. Wang Zhong berasal dari klan mulia Tian-Tian, mereka adalah pakar pertahanan. Itu adalah klan yang sangat khusus, sedikit seperti klan dunia, karena mereka mengendalikan jenis kekuatan khusus. Klan dunia mengendalikan kekuatan dunia, dan klan mulia Tian-Tian mengendalikan kekuatan baju besi. Lin Feng belum pernah melihat kekuatan baju besi sebelumnya atau teknik baju besi. Seberapa kuat? Xie Yue dalam bahaya. Dia akan dikalahkan dengan cepat, bahkan jika kekuatan korosifnya kuat. Pertempuran itu kejam dan intens. Kekuatan baju besi dan kekuatan jahat korosif terus bertabrakan. Wang Zhong mendapatkan keuntungan langkah demi langkah, semakin dekat dan lebih dekat ke Xie Yue. Akhirnya, 10.000 armorsnya meledak dan Xie Yue diusir. Dia terpaksa menyerahkan posisi ke-10. Jin Xingzi pindah ke pilar ke-12. Betapa memalukan, dia terus menatap Yin Butian dengan dingin. Klan Huang Jin dan klan Yin adalah saingan, satu klan mengendalikan energi emas, yang lain adalah energi perak, jadi secara alami Jin Xingzi dan Yin Butian adalah rival. Jin Xingzi kemudian melompat ke arah pilar Yin Butian. Yin Butian sangat marah. Chu Chunqiu sudah mempermalukannya, jadi dia harus mendapatkan kembali reputasinya. Dia tidak akan kalah melawan Jin Xingzi. Lampu keemasan menyilaukan bertabrakan dengan lampu perak menyilaukan. Klan Huang Jin mengontrol Dao emas, semua yang mereka sentuh bisa berubah menjadi emas, dan energi mereka destruktif. Dao Yin Butian sangat mirip dengan Dao Jin Xingzi. Pertempuran mereka bahkan lebih hebat daripada pertempuran Wang Zhong dan Xie Yue. Jin Xingzi berakhir di puncak pilar yang berperang melawan Yin Butian. Salah satu lengan Yin Butian menjadi emas dan meledak. Jin Xingzi juga menderita. Setengah dari tubuhnya telah menjadi perak dan kekuatan perak menggerogoti tubuhnya. Niat emas dan niat perak sama-sama berbahaya. Jin Xingzi, pergi dan belajar tentang kultivasi, sembur Yin Butian. Matanya perak dan mempesona. Sepertinya dia bisa mengubah siapapun menjadi perak jika mereka memandangnya. Meskipun Chu Chunqiu menindas Yin Butian sangat kuat. Klan Yin dan klan Huang Jin adalah rival. Yin Butian peringkatnya lebih baik dari Jin Xingzi, istana kekaisaran besar benar. Yin Butian lebih kuat dari Jin Xingzi, demikian konsensus yang dikagumi para hadirin. Aku tidak akan pernah berpikir aku akan keluar dari 10 besar, Jin Xingzi menghela nafas. Dia tampak sedih dan kecewa.
Dia awalnya ingin mencoba dan bangkit, tetapi pada akhirnya, dia berakhir di posisi ke-12. Di jalur kultivasi, jika kamu tidak maju cukup cepat, kamu tertinggal, dan kemudian pada titik tertentu kamu tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan, pikir kerumunan, menghela nafas dengan empati kepada Jin Xingzi. Dia kuat, tetapi yang lain lebih kuat darinya. Cucun Qiu telah berada di kota suci untuk waktu yang singkat, tetapi dia sudah bisa mengalahkan Yin Butian. Banyak orang percaya dia berpotensi untuk berada di 5 besar. Lin Feng dulu bukan siapa-siapa, dan kemudian dia menjadi terkenal karena dia telah bertarung melawan Ji Chang pada hari upacara championnya. Lin Feng adalah satu-satunya kaisar tingkat menengah di 10 teratas pada saat itu. Dia benar-benar berbakat. Jin Xingzi adalah yang ke-12 dan terluka sekarang. Dia tidak mungkin mengalahkan siapapun dalam 10 besar. Xie Yue telah tertinggal di peringkat karena dia telah dikalahkan, tetapi dia masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Tetapi orang banyak tidak berpikir dia akan berhasil bangkit lagi. Lin Feng dan Wang Zhong masing-masing berada di peringkat 9 dan 10, akan sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Yin Butian juga lebih kuat dari dia. Xie Yue tidak bisa mengalahkan Cucun Qiu dan yang lainnya, itu sudah pasti. Akhirnya, Xie Yue memutuskan untuk bertarung melawan Yin Butian, yang berada di peringkat 8. Lengan kiri Yin Butian telah patah setelah diubah menjadi emas. Ketika Xie Yue memilih untuk bertarung melawan Yin Butian, penonton menghela nafas. Dia tidak pantas masuk 10 besar, menantang seseorang yang terluka membuktikan dia pengecut, dia tidak cukup bertekad. Dan bagian yang paling konyol adalah bahwa bahkan terhadap Yin Butian yang terluka, Xie Yue kalah. Sekarang dia ke-11 dan tidak akan bisa mencapai 10 besar. 10 teratas sudah diperbaiki, peringkat sementara adalah Ying Cheng, Ji Chang, Gui Li, prajurit Buddha, Xi Yunfeng, Sue Shenfeng, Cucun Qiu, Yin Butian, Lin Feng dan Wang Zhong. Jin Xingzi dan Xie Yue telah dikalahkan dan tidak masuk dalam 10 besar. Semua orang melihat daftar peringkat emas. 10 jenius itu luar biasa. Akan seperti apa peringkat akhir? Yin Butian terluka, dia mungkin akan menjadi ke-8, ke-9 atau ke-10. Lin Feng benar-benar kuat, tetapi tingkat kultivasinya lebih rendah daripada orang lain, dia tidak bisa mengalahkan Sue Shenfeng atau pria batu. Dia mungkin akan berakhir di posisi ke-8, ke-9 atau ke-10 juga. Cucun Qiu sangat kuat, dia pasti akan berada di 10 besar. Setidaknya, itulah yang dipikirkan orang banyak. Namun, semua pejuang itu penuh teka-teki dan tidak terduga. Tidak ada dari mereka yang menggunakan kekuatan penuh mereka. Pertempuran berikut akan lebih serius. Pada saat itu, Pei Donglai mempelajari 10 pembudidaya. Saat itu, ia juga masuk dalam 10 besar. Dia ingat hari Pathfindernya, tapi sekarang, itu adalah generasi baru. Orang-orang ini juga luar biasa. Sekarang aku akan memanggil orang-orang dari 10 besar, kamu akan memiliki kesempatan untuk bertarung 3 kali. Jika kamu menyerah sekali, itu berarti kamu setuju untuk menyerah posisi. Jika kamu menyerah 3 kali, posisi kamu tidak akan berubah lagi, kata Pei Donglai perlahan. Dia memandang Wang Zhong dan berkata, Wang Zhong, akankah kamu bertarung melawan Gui Li? Wang Zhong mengerutkan kening, lalu Pei Donglai melanjutkan, jika kamu lakukan dan mengalahkannya, kamu akan menggantikannya, jika kamu kalah, kamu masih akan masuk dalam 10 besar. Jika kamu menyerah, aku akan memberi kamu 2 peluang lagi. Petik 2. Mata orang-orang berbinar, aturannya kejam. Jika Wang Zhong menerima untuk bertarung dan kalah, dia peringkat ke-10. Jika dia tidak bertarung, dia memiliki kesempatan untuk bertarung melawan seseorang di bawah Gui Li dalam daftar peringkat. Jika kamu tidak bertarung kali ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan seseorang yang lebih tinggi dari Gui Li dalam daftar peringkat, kata Pei Donglai dengan tenang. Wang Zhong tidak tahu harus berpikir apa. Gui Li berada di peringkat ketiga. Bab 1956, Mantra Penerapan Tahap Surgawi, Subscribe Penatua. Aku menyerah, kata Wang Zhong akhirnya. Gui Li adalah pembudidaya ketiga, dan sangat kuat. Tidak ada yang berhasil menurunkannya dari posisi ketiga. Wang Zhong menyadari bahwa ada perbedaan tingkat kultivasi yang besar di antara mereka. Baiklah, kesempatan kedua kamu adalah Cucun Qiu, akankah kamu bertarung melawannya? Tanya Pei Donglai. Wang Zhong ketakutan dan menarik wajah panjang. Cucun Qiu saat ini adalah pembudidaya ketujuh, semua orang baru saja terpana oleh kekuatannya. Pei Donglai itu licik. Itu sulit bagi Wang Zhong, gumam hadirin. Wang Zhong menghela nafas. Tampaknya dia hanya akan bisa peringkat ke-8, ke-9 atau ke-10. Tapi itu tidak masalah lagi, berada di 10 besar sudah bagus. Tentu saja, jika ia berhasil menduduki peringkat ke-8 atau ke-9, itu akan lebih baik daripada ke-10. Dia menolak untuk bertarung lagi. Baiklah, kesempatan terakhir, Lin Feng, kata Pei Donglai dengan tenang. Wang Zhong menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia memandang Lin Feng yang merupakan pembudidaya ke-9.
Jika dia berhasil menang melawan Lin Feng, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk peringkat ke-8 nanti. Mata Lin Feng berkilauan. Dia melirik Pei Donglai dan melompat dari pilarnya, mendarat di tengah panggung pertempuran. Wang Zhong juga mendarat di depannya. Nobel Fang Tian Clan, Wang Zhong, aku berjalan di jalur pertahanan armor. Aku mengontrol kekuatan baju besi. Aku bisa membuat baju besi dan menyerang dengan mereka, kata Wang Zhong kepada Lin Feng dengan sopan. Jalan hidup dan mati. Aku mengontrol kekuatan hidup dan mati, jawab Lin Feng dengan tenang. Banyak baju besi muncul di sekitar Wang Zhong. Mereka menyilaukan, dan mereka tanda berkelap-kelip pada mereka. Lin Feng mempelajari kekuatan misterius klan Nob Tianfang. Kita akan melihat apakah hidupku, atau kematian, ada di tanganmu, kata Wang Zhong datar. Dia melambaikan tangannya, dan armor berkedip dan bergerak ke arah Lin Feng. Mereka berubah menjadi sinar cahaya setajam pedang dan bergerak dengan cepat. Lin Feng melintas ke depan, pola hidupnya dan kematiannya muncul dan berubah. Lampu menyilaukan muncul di mata ketiga Lin Feng. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan kedua tangan, bumi dan energi kosmik iblis terkondensasi dan berubah menjadi mantra penyebaran yang menghancurkan. Tanda-tanda yang dikandungnya sempurna. Mantra penyebaran. Dua mantra penyebaran muncul di bawah kaki Lin Feng, tanda mereka terjalin. Pola hidup dan mati dan mantra penyebarannya kental. Mereka yang menyaksikannya heran. Lin Feng benar-benar ahli dalam casting mantra penempatan. Dia bisa memadatkan mantra penyebaran dalam beberapa detik dan dia menggunakan kesadarannya yang saleh untuk mengubah mereka. Kastor mantra penyebarannya legendaris, kekuatannya dalam dan berpotensi meledak. Meskipun Lin Feng tidak bisa menggunakan mantra penyebaran secara instan, dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan dia juga telah mempelajari kitab suci Celestial Evolution. Dengan kekuatan fisiknya dan mantra penyebaran yang menghancurkan, armor itu hancur seketika. Namun Wang Zhong tidak berhenti bergerak. Lebih banyak lampu baju besi bergerak menuju Lin Feng. Lin Feng memperhatikan bahwa armor berisi kekuatan senjata yang berbeda seperti bilah, pedang, kapak, tombak, mace, atau tongkat. Rasanya seperti senjata-senjata itu ingin menyerang dari armor. Pergi, perintah Wang Zhong, melambaikan tangannya. Armor menembak melalui udara ke arah Lin Feng dan berubah menjadi senjata asli. Jumlah senjata menghiasi langit. Lin Feng mendengus dingin, menekan mantra penempatannya. Udara bergemuruh ketika jejak kuno raksasa muncul dan membanting. Semua senjata menghilang ketika mereka bertabrakan dengan jejak kuno. Pada saat yang sama, pola hidup dan mati menjadi lebih mengerikan ketika tiba di depan Wang Zhong. Wang Zhong kaget, dan baju besi emas muncul di sekitarnya. Dia mulai berjalan perlahan menuju Lin Feng, armornya melayang di sekitarnya. Pertahanannya luar biasa, pikir orang banyak ketika mereka melihat itu. Wang Zhong, bagaimanapun, adalah seorang ahli di bidang pertahanan. Lin Feng masih tampak tenang dan tenang saat dia juga mulai menuju Wang Zhong. Energi kematiannya berubah menjadi sungai dan mengalir menuju Wang Zhong, dan matanya juga dipenuhi dengan niat mati. Wang Zhong merasa seolah-olah niat maut itu akan menembus matanya. Wang Zhong melambaikan tangannya, dan baju besi lain muncul dan berubah. Lampu keemasan muncul di depannya dan mencegah sungai yang terbuat dari energi kematian untuk mencapainya. Lin Feng terus bergerak maju, dan setiap kali dia membuat langkah, lampu pecahnya berubah. Kekuatan menyilaukan Deva Marakalpa mulai berputar di sekitar tubuh Lin Feng dan mulai mengembun. Ki yang kuat, Lin Feng jelas termasuk dalam 10 besar, itu luar biasa. Dia mengerti kekuatan Dao tetapi dia juga pejuang yang luar biasa, pikir kerumunan. Wang Zhong sedang mandi dalam cahaya kemasan. Lin Feng dikelilingi oleh lampu iblis dan tampak seperti dewa iblis kuno. Mantra penyebaran Lin Feng terus berubah. Gelombang energi ganda berdenyut di sekelilingnya. Dia memadatkan kekuatan. Wang Zhong juga merupakan kekuatan kondensasi. Jika dia melepaskan armornya, itu akan meledak. Para pengamat menyimpulkan. Kedua pembudidaya perlahan berjalan menuju satu sama lain, iblis dan lampu kemasan mereka sudah bertabrakan. Energi terus menyala, dan para pengamat bahkan tidak bisa membuka mata lagi karena cahaya. Seberapa eksplosif serangan aku jika mantra penyebaran tahap celestial aku dan mantra penyebaran menghancurkan aku bersama-sama. Bisik Lin Feng. Dia memadatkan kekuatan kalpa iblisnya, yang kemudian menyatu bersama dengan tanda penyebaran yang menghancurkan. Jelas menjadi lebih eksplosif. Lampu menerangi seluruh area dan mengeluarkan suara siulan saat mereka memotong udara. Itu seperti panggung surgawi telah muncul di depan Lin Feng, itu memiliki 9 tingkat, dan setiap tingkat memiliki lampu iblis yang lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Lampu penyebaran yang begitu indah. Para pengamat terkesiap ketika mereka melihat lampu yang melonjak. Mantra penyebaran tahap celestial adalah salah satu dari 3.000 mantra penyebaran. Lin Feng hanya mengerti beberapa dari mereka. Mantra penyebaran tahap celestial adalah mantra penyebaran yang bagus karena itu membantunya meningkatkan kemampuan bertarung dan memahami. Itu sangat bagus dalam membantu serangan sekering bersama. Masing-masing dari 9 level mantra penyebaran tahap celestial lebih eksplosif dari yang sebelumnya.
Ketika Wang Zong melihat itu, dia berteriak dengan marah. Dia melambaikan tangannya, lampu baju besi bernyanyi dan menembak ke arah Lin Feng. Ada cahaya indah di mana-mana di sekitar mereka berdua. Namun, di dalam cahaya yang cemerlang dan indah itu ada juga lampu iblis. Mereka tampak seperti bintang yang mempesona namun menakutkan, titik kehancuran yang cemerlang. Tetapi ada begitu banyak cahaya sehingga orang banyak tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mereka hanya bisa mendengar suara gemuruh dan bersiul. Ledakan bergemuruh keluar, dan baju besi Wang Zong hancur. Lampu destruktif menembus baju zirahnya, mencapai dan menghancurkannya. Dia batuk darah dan menabrak pilar, terluka parah. Aku tidak akan membutuhkan mantra penyebaran hidup dan mati di udara, pikir Lin Feng. Dia mengingat kembali hidup dan kekuatan kematiannya, dan pola hidup dan kematiannya bubar. Wajah Wang Zong pucat pasi saat dia menatap Lin Feng. Mereka ada di sana untuk bertukar pandangan tentang Dao dan pada akhirnya, dia bahkan belum melihat jalan hidup dan kematian Lin Feng, dia hanya bisa peringkat ke-10. Kamu ingin terus berjuang? Lin Feng bertanya pada Wang Zong. Tidak dibutuhkan, kamu terlalu kuat, kamu mungkin akan terus naik, desah Wang Zong. Mantra penyebaran gandanya terlalu mengerikan dan meledak-ledak. Mungkin Dao penghancur Jichang, Chaotic Sky Dao Yingcheng, atau Stone Transformation Dao dapat menghancurkan Dao Lin Feng, tetapi Wang Zong tidak bisa. Wang Zong dan Lin Feng kembali ke pilar mereka. Nama Wang Zong di Imperial Ranking List menyala. Itu tidak akan berubah lagi. Dia adalah pembudidaya ke-10. Bab 1957, Menghina. Lin Feng menang melawan Wang Zong, yang berarti dia akan peringkat ke-9 dalam kasus terburuk. Dia masih bisa bangkit. Para penonton mengamati. Pei Donglai memandang Lin Feng, yang tampak agak termenung. 3 peluang, ia bisa mengusulkan Ying Cheng, Jichang, dan Guili. Jika Lin Feng kalah atau menolak untuk bertarung 3 kali, dia peringkat ke-9. Lin Feng harus berhati-hati. Aku harap kamu bisa mengalahkan Yin Butian, pikir Pei Donglai. Jika Lin Feng mengalahkan Yin Butian, klan Yin akan merawatnya. Tidak peduli siapa pemenangnya, itu akan menarik. Lin Feng, kesempatan pertama kamu, Yin Butian. Kamu dapat menerima atau menolak. Aturan yang sama, kata Pei Donglai. Kerumunan terkejut. Pilihan itu aneh, Yin Butian tepat di atas Lin Feng di peringkat. Dengan begitu, jika dia menerimanya, dia harus terus berjuang, tetapi jika tidak, dia akan terjebak di posisi ke-9. Lin Feng menatap Pei Donglai dengan aneh. Dia melompat kembali ke tengah panggung pertempuran. Yin Butian juga keluar perlahan. Dia memandang Lin Feng dengan mata peraknya, dan lampu perak muncul di sekelilingnya pada saat yang sama. Kamu sudah terluka. Kamu bisa menyerah. Aku tidak ingin menyakiti kamu, kata Lin Feng kepada Yin Butian dengan tenang. Namun, Yin Butian hanya menatapnya dengan dingin. Kata-kata kosong, kata Yin Butian dengan suram. Lebih banyak dan lebih banyak lampu perak menyilaukan naik di udara dan kental, menembak ke arah Lin Feng. Bahkan sebelum menyentuh kulit Lin Feng, dia bisa merasakan betapa intens dan sedingin esnya mereka. Apa gunanya? Tanya Lin Feng acuh tak acuh. Pola hidup dan matinya muncul, dan ketika dia melambaikan tangannya, polanya menjadi raksasa dan bergerak menuju lampu-lampu perak. Mati, teriak Yin Butian. Lampu peraknya berubah menjadi tombak perak dan menerjang ke arah Lin Feng. Lin Feng mengangkat tangannya, lampu kemasan muncul dan terjalin. Energi kosmik ruang kosongnya memenuhi udara. Pergi. Lin Feng melambaikan tangannya lagi, dan pola emasnya berkedip-kedip. Tombak perak bertabrakan dengan pola emas. Lampu menyala, dan tampak seperti tombak telah mendarat di dunia lain. Mereka menghilang begitu saja, seolah-olah mereka telah diserap oleh energi Lin Feng. Mantra penempatan lagi. Meskipun tingkat kultivasi Lin Feng rendah, dia tidak lebih lemah dari kebanyakan orang di 10 besar berkat mantra penyebarannya. Mantra penyebaran dan kekuatan Dao keduanya sangat kuat. Para penonton senang. Lin Feng telah membuktikan bahwa dia bisa menggunakan beberapa jenis mantra penyebaran. Dan mereka semua sangat misterius. Dia memiliki pengetahuan canggih tentang mantra penempatan. Lampu perak dan pola hidup dan mati terus bertabrakan. Lampu perak mengelilingi pola hidup dan mati. Namun, Lin Feng mengambil langkah ke depan dan sungai energi kematiannya mulai mengalir keluar, berputar ke pusaran air abisal. Ombak mati di sejuta pantai, dan pusaran air yang terbuat dari energi kematian berputar menuju Yin Butian. Yin Butian mendengus dengan tenang. Dia menamparkan keluar, lampu peraknya berubah menjadi tirai surgawi. Pusaran yang terbuat dari energi kematian terkondensasi dan berhenti bergerak. Sangat spektakuler dan indah untuk dilihat. Tiba-tiba, angin kencang penuh dengan energi kosmik ruang hampa menyapu. Energi kosmik terkondensasi sebagai cahaya menyilaukan muncul di mata ketiga Lin Feng. Dia menggunakan mantra penyebaran dengan pikirannya. Seseorang di antara hadirin berseru. Dia menggunakan energi kosmik ruang kosong dari bumi dan langit, dan secara mental mengubahnya menjadi tanda penyebaran. Itu luar biasa. Menurut legenda, beberapa pembudidaya legendaris dapat menggunakan mantra penyebaran langsung menggunakan pikiran mereka. Tampaknya Lin Feng berjalan di jalan itu.
Petik 2. Lin Feng tidak dapat menggunakan energi kosmik bumi dan langit pada satu titik, sehingga ia tidak dapat berkomunikasi dengan energi kosmik bumi dan langit. Jadi tentu saja, dia juga tidak bisa menggunakannya untuk memberikan mantra penyebaran. Kemudian, dia dibersihkan oleh energi kosmik bumi dan langit, jadi dia juga belajar bagaimana mengendalikannya. Dan kemudian dia menggunakan kitab suci evolusi surgawi untuk meningkatkan mereka lebih lanjut. Dia tidak bisa secara mental melantunkan mantra penyebaran yang sangat kompleks, tetapi yang mudah bukan masalah sama sekali. Pada saat yang sama, lampu emas bersinar di mana-mana. Itu adalah mantra penyebaran ruang kosong sederhana yang terhubung ke lampu emas. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Hanya menyerah, kata Lin Feng, mengangkat tinjunya. Cahaya gelap muncul di tinjunya. Dia tidak takut sama sekali dengan Yin Butian. Yin Butian kembali menatap Lin Feng dengan dingin. Lin Feng menatapnya dengan jijik. Betapa memalukan. Yin Butian menghilang, berubah menjadi sinar cahaya perak yang menembak ke arah Lin Feng dengan ledakan sonik. Saat dia mendekati Lin Feng, lampu perak mulai merusak tubuh Lin Feng. Lin Feng mengangkat tangannya. Sungainya yang terbuat dari energi kematian muncul kembali dan menyapu Yin Butian dengan menabrak Yellow Springs. Pada saat yang sama, Lin Feng melompat ke lampu penempatan ruang kosongnya dan menghilang, muncul kembali di sebelah kiri Yin Butian. Sungainya terbuat dari energi kematian mengerang nafas terakhir tenggelam dan berguling ke arah Yin Butian. Lin Feng tidak berhenti bergerak, dan terus melantunkan mantra penyebaran saat ia melintas. Para pengamat melihat sungai yang terbuat dari energi kematian menyapu menuju dan melewati Yin Butian, dan ia menghilang di dalamnya. Mereka yang menyaksikannya heran. Lin Feng bisa melemparkan mantra penyebaran dengan mudah. Setiap kali Lin Feng berkelahi, mereka menemukan sesuatu yang baru tentang dia. Yin Butian berada di 10 besar daftar peringkat kerajaan. Dia tidak lemah, tetapi sungai yang terbuat dari energi kematian juga mengelilingi lampu-lampu perak. Lin Feng melemparkan dirinya ke dalam sungai kematian. Lampu yang menyilaukan menerangi atmosfer lagi. Itu terdengar seperti bumi dan langit telah runtuh. Kerumunan mendengar gemuruh dan ledakan, tepat sebelum mereka melihat Yin Butian terlempar keluar dari sungai kematian dengan malang untuk menabrak panggung pertempuran. Dia berhasil berjuang hingga lututnya. Dia basah oleh darah. Lin Feng ada di udara di atasnya dan menatapnya dengan jijik. Sungguh kekuatan fisik yang luar biasa, Yin Butian ketakutan. Tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Lin Feng. Kenapa dia tidak memiliki keuntungan? Serangan Lin Feng terlalu brutal, dan kekuatan fisiknya menakutkan. Apa gunanya? Kata Lin Feng acuh tak acuh. Niat Dao Yin Butian tidak cukup kuat, dia tidak bisa mengancam Lin Feng. Ji Chang masih bisa menjadi ancaman bagi Lin Feng, meskipun hanya beberapa orang di 10 bisa menimbulkan ancaman bagi Lin Feng, dan mereka berada di atas. Yin Butian ada di 10 besar, tetapi ada perbedaan besar antara dia dan mereka yang berada di urutan teratas dalam daftar peringkat. Lin Feng bisa dengan mudah membunuh orang-orang di bagian bawah 10 besar. Orang-orang di bagian bawah 10 dianggap jenius dan pembudidaya yang sangat kuat oleh orang-orang biasa, tetapi bagi Lin Feng, mereka tidak. Lin Feng kembali ke pilar ke-8, pilar tempat Yin Butian berdiri sebelumnya. Yin Butian perlahan berdiri, merasa terhina. Dia melirik kembali pada para kultivator klan Yin. Dia ingat ketika Lin Feng berada di klan Yin, Yin Butian memandang Lin Feng dengan jijik. Sekarang Lin Feng menatapnya dengan jijik. Bagi Lin Feng, Yin Butian bukan siapa-siapa. Bab 1958, Chu Chun Qiu vs. Guili, Subscribe Penatua. Lin Feng dan Yin Butian telah kembali ke pilar masing-masing. Pei Donglai memandang Yin Butian dan berkata, kamu kalah, tetapi jika Lin Feng terus meningkat, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk bertarung melawan orang-orang yang akan berdiri di antara kamu dan dia. Yin Butian tetap diam. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia kalah melawan Chu Chun Qiu, dan sekarang dia kalah melawan Lin Feng. Dia sangat marah. Bahkan jika Lin Feng terus meningkat, akankah Yin Butian dapat bertarung melawan mereka antara dia dan Lin Feng? Dia berada di posisi ke-9 pada saat itu, sepertinya dia tidak akan bangkit lagi. Kali ini, dia tidak naik dalam daftar peringkat. Justru sebaliknya, dia tertinggal. Pada saat itu, anggota klan Yin melihat daftar peringkat. Yin Rui tampak sangat marah. Sebelum awal acara, dia merekomendasikan Yin Butian ke Ren Tianxing untuk membantunya memasuki istana kekaisaran besar. Sekarang Yin Butian telah gagal total, Ren Tianxing tidak ada gunanya memikirkan Yin Butian. Yin Yue mengepalkan tangan kecilnya. Wajahnya agak pucat. Sekarang Lin Feng telah mengalahkan Yin Butian, dia tidak akan pernah bisa menikahi Lin Wusang. Kakek, Lin Feng sangat berbakat dan kuat. Dia hanya seorang kaisar tingkat menengah dan dia sudah mengerti kekuatan Dao. Dia juga mengendalikan mantra penempatan di tingkat yang sangat tinggi. Dia pasti akan menjadi juara suatu hari nanti, Yin Yue berbisik pada Yin Rui. Yin Rui menatap balik padanya dengan dingin, dia berbakat, dia menunjukkan bakatnya yang luar biasa, tetapi sekarang semua orang tahu seberapa kuat dia sebenarnya, itu tidak begitu baik.
Kita akan melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Petik 2. Pei Donglai memandang Chu Chun Qiu, semua orang memperhatikan dengan seksama. Chu Chun Qiu sangat kuat, tetapi orang banyak benar-benar ingin tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Tantangan apa yang akan diajukan Pei Donglai? Jika Pei Donglai bertanya pada Chu Chun Qiu jika dia ingin bertarung melawan Ying Cheng atau Ji Chang, apakah Chu Chun Qiu akan menolak? Jika Chu Chun Qiu bertarung melawan mereka dan kalah, mungkin daftar peringkat tidak akan berubah lagi. Pei Donglai melihat daftar itu dan pada Chu Chun Qiu lagi sebelum berkata, aku pikir kamu akan bahagia, proposisi pertama aku adalah Guili, akankah kamu berperang melawannya? Kultivator ketiga dalam daftar peringkat imperial, Guili. Kerumunan mengerutkan kening. Jika Chu Chun Qiu diterima, pertempuran akan luar biasa. Jubah Chu Chun Qiu berkibar, dia melompat ke depan tanpa ragu-ragu. Kerumunan sangat bersemangat, Chu Chun Qiu telah menerima tantangan. Guili sangat kuat, dia mengejutkan semua orang saat mengetuk Great Imperial Bell, membunuh banyak orang. Angin jahat mulai bertiup. Guili melompat dari pilarnya. Dia tampak sangat ringan dan lemah, seperti hantu. Aku pernah mendengar bahwa kamu telah mempelajari 2 set kitab suci kuno, kitab suci penyerap langit dan kitab suci Celestial Evolution. Aku pernah mendengar bahwa klan Chu di kota kuno surgawi yang luas menganggap kamu sebagai raja kedua klan Chu. Aku ingin tahu seberapa kuat dirimu. Aku harap kamu tidak akan mengecewakan aku, bisik Guili. Wajahnya masih sepucat hantu, dan suaranya yang bersuara terdengar jahat. Jenis kultivasi yang dipraktikkan seseorang mempengaruhi kepribadian mereka, dan karena ia telah mempelajari sutra hantu, ia menjadi jahat. Kamu akan lihat, kata Chu Chun Qiu, melepaskan niat menyerap Sky. Kekuatan penyerap langit yang mengerikan mengembun dan berubah menjadi angin kencang. Orang-orang di pilar menghela nafas. Niat Chu Chun Qiu Dao sudah jauh lebih kuat daripada Yin Butian. Mereka pasti tidak bisa disebutkan dengan syarat yang sama. Langit menyerap Dao, klan Chu mengangkatmu dengan niat kekaisaran kuno. Aku ingin tahu berapa banyak kaisar yang akan kamu serap, renung Guili dengan dingin. Hantu mulai meratap, dan lebih banyak dari mereka muncul di langit dan bergerak ke arah Chu Chun Qiu. Chu Chun Qiu tiba-tiba melihat hantu di benaknya. Dao bermaksud kompetisi. Kerumunan mengerutkan kening. Mereka telah melihat Guili mengetuk bel kekaisaran besar, mereka telah merasakan daunnya. Hantu-hantunya dapat muncul dalam pikiran orang secara tiba-tiba, dan menghancurkan jiwa orang secara instan. Pertempuran Guili dan Chu Chun Qiu sudah tampak berbahaya. Seperti yang diharapkan orang banyak, Chu Chun Qiu sudah bertarung di dalam kepalanya. Mata ketiganya mulai berkedip, sinar cahaya menyilaukan muncul, dia merasa pusing. Dia melepaskan niat, yang melesat ke langit. Niat vitalitas kekaisaran yang mengerikan bergerak ke arah Guili, tak terhindarkan cepat. Chu Chun Qiu kemudian berteriak, seseorang harus kembali sebaik yang diterimanya. Kedua pembudidaya tetap tidak bergerak di langit, awan hitam pekat muncul dari tubuh Guili. Hantu terus muncul, memamerkan taring dan mengacungkan cakar. Ketika para penonton melihat hantu-hantu itu, mereka bergidik ketakutan. Pada saat itu, bayangan hitam muncul di dekat Chu Chun Qiu. Siluetnya 3 zang dan tampak seperti roh raja yang menakutkan, langit tebal menyerap dao yang mengelilinginya. Itu bisa menyerap apa saja. Roh raja kuno, dibentuk menggunakan niat. Itu daunnya. Para penonton bergetar dan harus menahan keinginan untuk bersujud. Lin Feng memperhatikan dengan seksama. Pertempuran itu tidak meledak, tetapi dia tahu bahwa kedua orang itu jauh lebih kuat dari Yin Butian. Apakah Chu Chun Qiu benar-benar berbakat? Dia memiliki kitab suci penyerap langit dan kitab suci Celestial Evolution, dan dia dibesarkan menggunakan kemauan keras, tetapi itu adalah sumber daya. Lang Ye dan Dugu The Winner juga memiliki akses ke sumber daya yang hebat. Mereka belum dapat sepenuhnya mengeksploitasi tubuh raja mereka, tetapi mereka akan menjadi lebih kuat seiring waktu. Tapi Chu Chun Qiu berkembang lebih cepat daripada Lang Ye, yang memiliki tubuh raja dunia, dan Dugu sang pemenang, yang memiliki tubuh raja yang mencantumkan ilahi. Apakah dia memiliki tipe tubuh yang misterius? Tanya Lin Feng. Chu Chun Qiu telah berkembang sangat cepat. Mungkin dia benar-benar berbakat, dia telah berkembang lebih cepat dari Lin Feng. Lin Feng terkesan. Siluet juga muncul di pikiran Guili dan muncul dari tubuhnya. Itu adalah Raja Hantu Yaksa yang menakutkan, kinya yang menakjubkan. Dia memegang tongkat kerajaan yang menakutkan saat dia berlari ke depan. Raja kuno Chu Chun Qiu dan Raja Hantu Yaksa bertabrakan, dan bumi dan langit bergetar pada pertemuan mereka. Kekuatan penyerap langit berdenyut, tetapi Ghost Ki tidak menghilang. Seberapa kuat, kerumunan itu terlalu terkejut setelah setiap serangan. Mereka tidak akan pernah melupakan pertempuran roh ini. Di tengah gemuruh dan ledakan, tubuh Raja Hantu Yaksa pecah. Raja kuno Chu Chun Qiu juga meledak, dia telah kehilangan tubuh bagian bawahnya. Namun, dia membuka mulutnya dan menyerap udara, termasuk ki dari Raja Hantu. Raja kuno terus menuju Guili, mulai menyerap kemauan Guili. Wajah Guili entah bagaimana berubah lebih pucat saat dia berteriak dengan marah. Lampu terbang kembali ke kepalanya dan dia lari. Kembalilah, teriak Chu Chun Qiu dengan dingin.
Raja kunonya perlahan berhenti dan menghilang. Chu Chunqiu sangat marah. Dia tampak seperti raja kuno yang baru saja dia lepaskan, tampak lebih tinggi dan lebih mengesankan dari sebelumnya. Chu Chunqiu telah memenangkan pertempuran, dia telah mengalahkan pembudidaya ketiga, Guili. Kamu tidak mengecewakanku, kata Guili dingin. Aku harap kamu terus maju dengan kecepatan itu, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Guili pindah ke pilar keempat. Prajurit Buddha juga bergerak turun. Chu Chunqiu sekarang adalah pembudidaya ketiga. Bab 1959, Pertempuran Luar Biasa untuk Daftar Ranking Imperial. Kerumunan itu menghela nafas. Pertempuran yang luar biasa. Mereka tidak kecewa dengan pejuang manapun. Pertempuran itu indah, dan Chu Chunqiu sekarang adalah pembudidaya ketiga. Sekarang, 10 besar daftar peringkat kerajaan adalah Ying Cheng, Ji Chang, Chu Chunqiu, Guili, Prajurit Buddha, Xi Yunfeng, Sue Shenfeng, Lin Feng, Yin Gutian, Wang Zhong. Lin Feng telah menang 2 kali. Wang Zhong tidak bisa maju lagi karena dia kalah. Yin Gutian telah dikalahkan, tetapi tidak bisa menantang siapapun untuk saat ini, kecuali Lin Feng terus naik dalam daftar. Dia tidak bisa menantang orang-orang yang berada di atas Lin Feng dalam daftar peringkat, dan hal yang sama berlaku untuk Guili. Jika Chu Chunqiu tidak naik dalam daftar, maka Guili tidak akan bisa menantang Ji Chang dan Ying Cheng. Setelah itu, giliran Sue Shenfeng. Ada semakin sedikit orang untuk ditantang di tingkat itu. Pei Donglai memandang Sue Shenfeng dan berkata, apakah kamu menerima untuk bertarung melawan Ji Chang? Sue Shenfeng mengerutkan kening. Ji Chang, jika dia kalah, dia tidak akan bisa terus bangkit. Dia akan terjebak dalam posisinya saat ini, dan orang lain akan memiliki kesempatan untuk menantangnya. Tetapi jika dia menolak, klan salju akan marah, bahkan jika dia menjadi juara suatu hari nanti. Dia harus bertarung. Sue Shenfeng melompat keluar dan melepaskan es dan es ki, kepingan salju muncul di sekelilingnya saat suhu turun drastis. Banyak orang di antara penonton mulai menggigil ketika lapisan es muncul di rambut mereka. Ji Chang juga melompat keluar. Dia dikelilingi oleh niat destruktif. Ketika butiran salju jatuh ke atasnya, mereka hancur. Siluet bersalju muncul di belakang Sue Shenfeng, tampak seperti raja kuno klan salju. Udara semakin dingin. Sebagai tanggapan, 9 Qian Dragon Totem muncul di belakang Ji Chang, meningkat dalam ukuran dengan cepat. Raja Qi terus muncul dari tubuh Ji Chang, dan matanya dipenuhi dengan kekuatan destruktif yang mengancam untuk menghancurkan bumi dan langit. Ji Chang melompat ke depan, naga Qian menarik kereta kerajaan di belakangnya. Sue Shenfeng tidak gentar. Dia terus berlari ke depan, melepaskan energi sedingin es yang menghancurkan langit, mengubah segalanya menjadi dunia es. Tiba-tiba, banyak siluet Sue Shenfeng muncul di mana-mana saat es Qi mengelilingi Ji Chang. Sepertinya dia berakhir di sangkar es, tetapi rajanya Qi tetap dan tidak pecah. Lampu naga Qian yang berkilauan-berkilauan di sekelilingnya. Tidak ada yang bisa mendekati dia. Sue Shenfeng melambaikan tangannya, Ji Chang mengangkat tangannya, udara beku pecah sebagai protes ketika energi yang lebih merusak muncul. Banyak bilah salju muncul di sekitar Shenfeng dan melesat ke arah Ji Chang. Sue Shenfeng juga melemparkan dirinya ke Ji Chang. Dao Ji Chang lebih baik dari Sue Shenfeng. Sue Shenfeng akan kalah, pikir Lin Feng. Dia mengatakan destruktif Dao jelek di Ji Clan, tapi tentu saja itu hanya berlebihan. Dia hanya ingin mempermalukan mereka. Dia tahu itu sangat kuat. Kecuali seorang kultivator memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan Dao daripada Ji Chang, akan sulit untuk mengalahkannya. Ada beberapa kekuatan Dao yang destruktif Dao tidak bisa hancurkan dengan mudah, seperti Light Dao Jianmang atau Aosus Agresif Dao. Ji Chang dan Sue Shenfeng semakin dekat dan dekat satu sama lain dan mulai bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Sue Shenfeng tahu banyak mantra, tetapi Dao Ji Chang yang merusak bisa menghancurkan hampir semua hal. Dia tampak tak bergerak dan tidak bisa dihancurkan, seperti gunung. Ji Chang tiba-tiba dikelilingi oleh lapisan es. Semua pengamat mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mata Sue Shenfeng, mereka memperhatikan bahwa mata Sue Shenfeng telah berubah menjadi es. Sue Shenfeng bergerak maju dan kekuatan yang mengerikan menabrak tubuh Ji Chang. Semuanya mulai membeku di sekelilingnya. Kerumunan tercengang. Apa yang akan terjadi? Es di sekitar tubuh Ji Chang memadat dan dia berubah menjadi patung beku. Namun, 9 Qian Dragon Totem berjuang dan tiba-tiba, kekuatan destruktif meledak. Bunyi bergerak naik, dan patung itu pecah. Para naga bergabung menjadi satu dan terbang menuju Sue Shenfeng, ledakan menghancurkan es yang melayang di udara. Beberapa siluet Sue Shenfeng muncul lagi, tetapi naga itu menghancurkan mereka. Suara bergerak menyebar di udara yang membeku, dan naga itu mulai membeku sesaat, sebelum memecahkan es itu juga. Naga itu meraung dan bayangan hitam muncul dari mulutnya, Ji Chang yang marah. Dia langsung menekan kepala Sue Shenfeng. Jiwa Sue Shenfeng bergetar hebat sebelum dia dihancurkan, sulit. Dia mendarat di panggung, rambut putihnya berantakan.
Ji Chang kembali ke pilar kedua. Jiwa Sue Senfeng terluka, dan dia harus beristirahat selama beberapa detik sebelum dia kembali ke pilar ketujuh. Lebih dari 10 orang terjebak dalam posisi mereka saat ini. Lin Feng dan Yin Butian masih bisa bangkit. Mata Lin Feng berbinar sambil berpikir. Pertempuran Cucun Qiu dan Guili sangat menakutkan. Cucun Qiu bisa menyerap kemauan orang-orang dengan rajanya. Guili juga bisa melepaskan Raja Hantu Yaksa. Sekarang siluet telah muncul dari tubuh Ji Chang dan melukai jiwa Sue Senfeng. Sue Senfeng bahkan tidak bisa bertarung lagi, dia harus sembuh. Memahami, jiwa, Dao. Lin Feng duduk bersila dan berubah menjadi 2 klon. Kerumunan terkejut melihat bahwa Lin Feng tahu teknik cloning tubuhnya yang sebenarnya duduk bersila dan klonnya sedang mempelajari sesuatu yang lain. Pei Donglai memandang Si Yun Feng, pembudidaya ke-6. Tekanan semakin memburuk. 5 pembudidaya di atas Si Yun Feng dalam daftar peringkat menakutkan, dan sangat kuat. Ada 2 juara, tetapi Cucun Qiu dan Guili juga menakutkan. Dan ada juga prajurit Buddha. Si Yun Feng, kamu ingin bertarung melawan Ying Cheng? Tanya Pei Donglai. Mata Si Yun Feng berbinar dan berkata, biarkan aku bertarung melawan prajurit Buddha. Jika aku menang, aku akan dapat terus bersaing. Jika aku kalah, aku tidak akan bisa bangkit lagi. Petik 2. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan, mengangguk Pei Donglai. Ini adalah kesempatan keduanya. Mungkin setelah pertempuran ini, dia tidak akan bangkit lagi. Si Yun Feng dan pertempuran prajurit Buddha tidak mengecewakan kerumunan. Prajurit Buddha berasal dari Universitas Kuno dan klan Buddhis Kanaan. Serangannya sangat kuat, saat ia memahami Dao Buddha yang suci. Dia bisa melepaskan ilusi Buddha yang memberdayakannya, membuatnya jauh lebih kuat. Si Yun Feng juga seorang kultivator yang menakutkan. Dia tahu mantra batu, baik ofensif dan defensif, dan juga bisa mengubur lawan-lawannya, sementara cukup kuat untuk mematahkan tulang mereka. Pada akhirnya, bahkan pertahanan prajurit Buddha itu rusak oleh serangan Si Yun Feng. Pertempuran berlangsung 1 jam sebelum berakhir, prajurit Buddha menang pada akhirnya. Si Yun Feng sama sekali tidak terlihat kecewa, dia bersenang-senang, meskipun dia tidak akan bisa bangkit lagi. Hanya Lin Feng dan Yin Butian sepertinya mereka bisa bangkit. Namun, orang-orang percaya bahwa Yin Butian tidak bisa maju lagi. Dia tidak bisa bersaing dengan Si Yun Feng dan prajurit Buddha. Mereka juga berpikir bahwa Lin Feng tidak akan bangkit lagi. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan Sue Senfeng. Kerumunan berpikir bahwa posisi para kultivator sudah diperbaiki sekarang. Bab 1960, segera akan menjadi kaisar besar. Posisi 3 orang sudah pasti-pasti. Si Yun Feng, Sue Senfeng, Lin Feng, Yin Butian dan Wang Zhong harus tetap di bagian kedua dari 10 besar. Ying Cheng, Ji Chang, Cucun Qiu, Guili dan prajurit Buddha mungkin akan tetap berada di 5 besar. Satu-satunya yang bisa bangkit adalah Cucun Qiu, maka Si Yun Feng akan menempati peringkat kelima, adalah pendapat umum dari para hadirin. Mereka semua berpikir prajurit Buddha itu tidak bisa mengalahkan Guili bagaimanapun caranya. Cucun Qiu mungkin bisa mengalahkan Ji Chang atau Ying Cheng. Prajurit Buddha, giliran kamu, kata Pei Donglai. Prajurit Buddha bisa memilih lawannya sejak dia berada di 5 besar. Guili, kata prajurit Buddha itu, mengepalkan tinjunya. Dia terdengar tenang dan tenang. Seperti yang diharapkan orang banyak, Cucun Qiu telah mengalahkan Guili, jadi dia mungkin lebih sulit dikalahkan. Guili adalah pilihan terbaik. Jika prajurit Buddha berhasil mengalahkannya, maka ia akan dapat mencoba lagi. Jika dia kalah, maka dia tidak akan bisa, tetapi itu tidak masalah karena dia tidak akan bisa mengalahkan Cucun Qiu, Ying Cheng, atau Ji Chang. Guili telah berada di posisi ketiga selama bertahun-tahun. 3 pembudidaya teratas tidak mudah untuk dilengsarkan. Karena itu, prajurit Buddha memilih Guili. Prajurit Buddha Dou Zanseng berasal dari klan Buddha. Dia tahu serangan Buddha. Guili tahu sutra hantu dan mengendalikan mantra hantu. Jenis kultivasi mereka benar-benar antagonis. Penonton mengharapkan pertunjukan yang bagus. Kedua pejuang itu sudah berada di panggung pertempuran. Ratapan nyaring menyebar saat hantu muncul, sementara cahaya yang terang naik untuk menerangi semua. Jika orang-orang istana kekaisaran besar tidak menggunakan jenis kekuatan khusus untuk menghentikan energi yang tumpah, energi kedua pejuang itu akan menyerbu wilayah yang jauh lebih luas. Jeritan aneh menyebar, lampu-lampu hitam menyerbu atmosfer dan menghancurkan langit, mematikan dan sedingin es. Seolah-olah neraka telah muncul. Klon Lin Feng sedang menonton pertempuran dan merasakan kekuatan Dao mereka. Tapi Lin Feng benar-benar mengerti bahwa dia tidak bisa menilai kekuatan mereka hanya dengan menonton. Dia harus berjuang untuk memahami seseorang dengan benar. Tubuh nyata Lin Feng masih duduk di pilar, matanya tertutup dan Qi muncul dari mata ketiga. Dia memadatkan niat hidup dan mati. Dia ingat beberapa pertempuran, Cucun Qiu telah memanggil seorang raja kuno setinggi 3 zang yang tampak bangga, menciptakan raja kuno menggunakan kehendak yang dia serap dari korban masa lalu. Tentu saja, dia juga harus menggunakan kekuatan jiwanya. Guili dan Ji Chang berbeda dari Cucun Qiu, tetapi mereka memiliki kekuatan yang serupa.
Lin Feng sedang berjalan di jalan hidup dan mati, jiwanya tumbuh semakin kuat dan lebih kuat. Dia juga bisa membuat Raja Kuno menggunakan kekuatan jiwanya jika dia mau. Pada saat itu, dalam pikiran Lin Feng, ada banyak lampu yang menyilaukan yang terus berubah. Secara bertahap, iblis raksasa muncul di pikiran Lin Feng, seorang Raja Iblis. Itu adalah iblis yang dia lihat saat itu di cermin perunggu. Dia tampak bangga, agresif, dan brutal. Dia berjubah dalam kegelapan, pangeran kegelapan. Itu bentuknya, bisik iblis itu. Dia mengulurkan tangannya dan pedang kematian raksasa muncul. Pedang hitam raksasa, pedang kematian raksasa, gumam Raja Iblis. Itu adalah mantan roh pedangnya. Ada yang hilang di tangan kiri aku, pikir Lin Feng. Dia mengulurkan tangannya dan memadatkan api hitam, yang berubah menjadi lotus iblis. Dia bisa menyingkat lotus iblis dengan api maut. Lin Feng telah mempelajari kitab suci evolusi surgawi, dan jauh lebih kreatif. Tentu saja, ini hanya langkah pertama. Dia tidak tahu apakah dia bisa memanggil iblis ini untuk membantunya bertarung. Dou Zanseng dan Guili terus berjuang seperti orang gila. Guili menggunakan mantra hantu, serangannya sangat kuat. Hantu terus meratap dan mencakar segalanya, iblis dan iblis. Pada saat yang sama, ia menggunakan niat Dao dan kekuatan jiwanya untuk merusak jiwa musuhnya. Pada saat ini, kedua pembudidaya berhenti bergerak, tetapi hantu iblis bergerak ke arah Dou Zanseng. Dou Zanseng duduk bersila di udara, seperti seorang Buddha. Jutaan Buddha muncul di sekitarnya. Energi emas bergerak menuju Guili, tetapi pertama kali bertabrakan dengan hantu iblis. Lingkaran Buddha menerangi semua hal dan memurnikan. Lampu Buddha memenuhi udara dan lampu hitam perlahan-lahan menyebar. Orang-orang mengangkat kepala mereka dan memandang para Buddha dengan kagum. Dou Zanseng adalah pejuang yang sangat menakutkan. Itu bahkan semakin berbahaya bagi Guili. Apakah dia akan jatuh dalam peringkat? Guili merilis lebih banyak ki. Dia ingin menghancurkan Halo Buddha, tetapi dia tidak bisa, dan pada akhirnya, dia dihujani oleh Halo Buddha. Guili, kultivator ketiga dalam daftar peringkat kerajaan, telah kehilangan 2 kali. Dia sekarang kelima. Semua orang tercengang, terpana, tidak ada yang bisa percaya. Dou Zanseng telah menang 2 kali. Dia telah mengalahkan Xi Yunfeng dan Guili. Penonton tercengang. Sekarang, Dou Zanseng berada di urutan keempat, dan di posisi 3, ada Ying Cheng, Ji Chang, dan Chu Chun Qiu. Chu Chun Qiu, jangan bertarung untuk saat ini, biarkan Ji Chang bertarung dulu. Bagaimana menurutmu? Pei Donglai bertanya pada semua orang. Ying Cheng dan Ji Chang juara, peringkat pertama dan kedua. Mereka harus bertarung terlebih dahulu. Tapi dia perlu bertanya pada Chu Chun Qiu juga. Tidak masalah, kata Ji Chang. Dia ingin bertarung melawan Ying Cheng untuk waktu yang sangat lama. Mereka berdua champions, itu akan menjadi pertarungan champions. Chu Chun Qiu mengangguk. Dia menang melawan Guili, dia sekarang ketiga. Jika Ji Chang dan Ying Cheng bertarung lebih dulu, itu bahkan lebih baik baginya. Pada saat itu, semua orang memandang mereka berdua. Di seluruh kota, hanya ada 2 juara, satu menguasai Chaotic Sky Dao dan satunya lagi mengendalikan Dao merusak. Kedua champions melompat ke atas panggung. 9 Qian Dragon Totem muncul di belakang Ji Chang, lampu Qian berkilauan tentangnya. Dia tampak seperti raja. Sebuah peta spektakuler muncul di belakang Ying Cheng, sebuah gambar dari beberapa negara dengan gunung dan sungai dan altar mereka ke dewa-dewa bumi dan biji-bijian, memenuhi surga dan bumi. Langit di sana tampak liar dan kacau. Ji Chang dan Ying Cheng bergerak pada saat yang sama, ledakan mengerikan mulai langsung saat mereka saling berhadapan. Ki berputar-putar kacau di sekitar mereka. Suara ledakan yang pecah dan pecah memenuhi udara saat energi destruktif dan energi Chaotic Sky terus bertabrakan. Sebuah pusaran putih muncul di antara mereka, suasananya menjadi menindas. Jika ada yang pergi di antara mereka, mereka akan mati seketika. Bumi dan langit bergetar hebat. Keduanya bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Naga meraung, dan peta beberapa negara dan altar mereka kepada dewa bumi dan biji-bijian berubah menjadi ruang yang tepat, udara bergejolak liar di sana. Pertempuran mereka luar biasa, dan semua orang menatap kedua pejuang itu. Akhirnya, pada akhirnya, suasana kembali tenang. Ki yang tersisa mengalir di udara. Pertempuran akhirnya berakhir. Pada akhirnya, Ji Chang kalah. Aku kalah melawanmu pada akhirnya, Ji Chang menghela nafas. Ying Cheng dikelilingi oleh Ki yang menakutkan yang terus naik ke langit. Hati para penonton berdebar kencang. Pada akhirnya, Ying Cheng tersenyum pada Ji Chang dan berkata, kamu akan peringkat pertama segera. Ketika Ji Chang mendengar Ying Cheng, dia sama sekali tidak bahagia, dia heran. Tetapi kemudian ketika dia melihat ekspresi Ying Cheng, dia tersenyum dan berkata, aku harap kamu akan segera menjadi seorang kaisar yang hebat. Segera, Ying Cheng menghela nafas. Akhirnya, dia akan menjadi seorang kaisar besar, dia telah menunggu begitu lama. Ketika aku menjadi seorang kaisar yang hebat, kita akan bertarung lagi. Ji Chang tersenyum. Aku akan menunggumu, Ying Cheng mengangguk.
Mereka tampak seperti teman, bukan seperti orang yang baru saja bertarung dengan marah. Mereka berdua kembali ke pilar mereka. Ying Cheng masih yang pertama, Ji Chang yang kedua, mungkin hal-hal tidak akan banyak berubah. Bab 1961, Berjuang melawan Jenius Klan Salju. Pada daftar peringkat Imperial Emas yang menyilaukan, urutannya sekarang adalah Ying Cheng, Ji Chang, Chu Chun Qiu, Dou Zanseng, Gui Li, Xi Yunfeng, Sue Senfeng, Lin Feng, Yin Butian, Wang Zong. Wang Zong, Sue Senfeng, Xi Yunfeng dan Ji Chang tidak bisa naik peringkat lagi. Jika seseorang mengalahkan mereka, maka mereka bisa melampaui mereka. Dan mengenai Ying Cheng, dia adalah yang pertama, dia tidak perlu meminta patnya, dia hanya harus menunggu. Karena itu, posisi 5 orang itu sudah diperbaiki. Chu Chun Qiu, Dou Zanseng, Gui Li, Lin Feng dan Yin Butian masih bisa naik peringkat. Gui Li dan Yin Butian sudah kalah dalam pertempuran. Jika Lin Feng tidak bangkit, Yin Butian akan tetap terjebak. Hanya Chu Chun Qiu, Dou Zanseng, dan Lin Feng yang bisa meminta pat mereka untuk saat ini. Pei Donglai menatap Lin Feng, matanya berkedip. Kamu ingin meminta pat kamu lagi? Klon Lin Feng mengangguk pada Pei Donglai. Posisi kamu tidak penting lagi. Aku tidak ingin kamu menderita kekalahan telak, sehingga kamu bisa bertarung melawan Sue Senfeng, kata Pei Donglai dengan tenang. Sue Senfeng tepat di atas Lin Feng di peringkat pembudidaya ke-6. Sue Senfeng kesal, karena dia telah bertarung melawan Ji Chang di babak pertama, dan ada banyak orang di antara dia dan Ji Chang. Tapi dia telah memilih untuk bertarung melawan Ji Chang dan sekarang dia tidak bisa naik dalam daftar peringkat lagi. Lebih buruk lagi, orang-orang yang berada di bawahnya masih bisa menantangnya. Jika dia kalah lagi, itu akan menjadi penghinaan yang nyata. Sue Senfeng memandang Pei Donglai dengan marah. Pei Donglai baru saja mengatakan kepada Lin Feng bahwa dia tidak ingin dia menderita terlalu banyak kekalahan, jadi dia mengusulkan dia bertarung melawan Sue Senfeng. Itu juga penghinaan, dia mengatakan bahwa Sue Senfeng adalah orang terlemah yang bisa dilawan oleh Lin Feng. Baiklah, setuju Lin Feng. Tubuh aslinya masih tertutup. Pei Donglai mengerutkan kening, jika kamu tidak ingin berkelahi, katakan saja. Apa artinya itu? Silakan tunggu, kata klon Lin Feng. Sue Senfeng mengerang dingin dan menuntut, apakah kamu akan bertarung atau tidak? Senfeng, jangan berbelas kasihan, kata seseorang di kerumunan pada saat itu. Itu adalah Sue Fan. Mata Sue Senfeng berkilauan. Dia telah memperhatikan Meng Qing di kerumunan, dan meliriknya dengan dingin. Bangun, teriak Sue Senfeng dengan dingin. Dia melepaskan energi dingin yang langsung mengelilingi tubuh nyata Lin Feng. Tubuh nyata Lin Feng membuka matanya dan mengepalkan tangannya, memancarkan suara berderak. Lin Feng perlahan berbalik dan menatap Sue Senfeng dengan dingin. Sue Senfeng tidak repot-repot melihat kembali ke Lin Feng. Dia baru saja menuju ke panggung pertempuran sambil melepaskan lebih banyak energi beku. Lin Feng juga berjalan menuju panggung pertempuran, matanya suram dan dingin. Klon biasa tidak bisa berbuat banyak. Namun, Sue Senfeng bertindak ceroboh, Lin Feng mengamati wajahnya yang putih bersalju dengan dingin. Sue Senfeng tampak sombong. Mantra penyebaran adalah satu hal, kekuatan adalah hal lain, kata Sue Senfeng kepada Lin Feng dengan acuh tak acuh. Matanya tampak seperti berisi seluruh dunia es. Mantra penyebaran adalah jenis kekuatan. Kamu tidak mengerti mantra penyebaran, jadi bagaimana kamu bisa membicarakannya? Kata Lin Feng sembrono, bahkan dengan jijik. Dia bahkan tampak terhibur, dia mengolok-olok Sue Senfeng. Ada banyak orang yang sombong dan sombong di dunia kultivasi. Mungkin setiap jenius agak sombong dan sombong, tapi itu juga tergantung pada siapa yang mereka hadapi. Sebagai contoh, mereka yang berada di bawah daftar peringkat kekaisaran membenci kaisar biasa dan masih dianggap jenius nyata. Tentu saja, beberapa orang benar-benar bangga dan sombong, tidak peduli siapa yang mereka hadapi. Lin Feng bangga dan sombong ketika dia menghadapi orang-orang yang sombong dan sombong. Dia bangga karena dia sudah mulai dari nol dan sekarang dia lebih kuat dari orang-orang itu. Kami akan melihat betapa bermanfaatnya mantra penyebaran kamu ketika datang ke kultivasi nyata, ejek Sue Senfeng. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan kepingan salju mulai jatuh dari langit. Dia mengulurkan tangannya dan dunia es bergerak ke arah Lin Feng, membawa gelombang dingin yang menusuk tulang dengannya. Lin Feng melepaskan kesadaran salehnya melalui matanya, dan tubuhnya berkedip-kedip. Lampu penempatan mulai terjalin. Dia melambaikan tangannya dan tirai cahaya muncul, berisi energi yang menghancurkan yang naik ke langit. Dia melambaikan tangannya, tank ungu muncul. Itu mengandung banyak jenis energi kosmik, dan menabrak dan menghancurkan dunia es. Namun, Sue Senfeng mendarat di depan Lin Feng pada saat itu. Dia sangat cepat dan tidak ingin memberi Lin Feng waktu untuk membaca mantra penempatan. Sue Senfeng tidak percaya pada mantra penyebaran, baginya, kultivasi adalah tentang meninju dan menyerang langsung dengan energi. The Purple Tank mulai membeku.
Ruang di sekitar Sue Senfeng mengeras saat dia menatap Lin Feng dengan mata putihnya yang bersalju. Lin Feng merasa seperti dia jatuh ke dunia es. Kami bekerja keras untuk menyediakan terjemahan ini dan berharap kamu dapat mendukung tim kami dengan subscribe channel Penatua. Lin Feng kembali menatapnya dengan muram, mengabaikan sensasi jiwanya akan membeku. Dia tahu betul apa yang ingin dilakukan Sue Senfeng, dia ingin menindas Lin Feng secepat mungkin untuk mencegahnya menggunakan mantra penempatan. Sue Senfeng yakin bahwa dia bisa menindas Lin Feng dengan cepat dengan kekuatan langsung karena tingkat kultivasi Lin Feng lebih rendah dari miliknya. Lampu kematian menerangi atmosfer dan menembus otaknya. Tiba-tiba, Sue Senfeng merasa jutaan pedang bergerak untuk menusuknya. Lin Feng melompat ke depan dan melepaskan kekuatan misterius, itu bukan tipe yang dikenal. Ki-nya juga tidak kuat. Sue Senfeng meletakkan tangannya di depannya dan kepingan salju setajam silet bergerak ke arah Lin Feng lagi, mengelilinginya dengan lapisan es. Namun, Lin Feng melepaskan kekuatan iblis kalpa dan merobek es. Pada saat yang sama, ia meninju dengan tinjunya, jejak kuno muncul dan menembaki. Jutaan cetakan kuno muncul di depan Sue Senfeng. Esnya dihancurkan oleh dunia jejak hidup, mengejutkannya. Dia terus menggerakkan tangannya dan lebih banyak salju muncul, seperti awal zaman es. Lampu keemasan tiba-tiba muncul di mana-mana dan mulai berkembang pesat. Lin Feng berlari ke depan, dunia jejak hidup muncul dalam gemuruh kekuasaan. Sue Senfeng didorong mundur saat mantra penyebaran emas perlahan mulai terbentuk. Dia menarik wajah yang panjang. Kamu agak terlalu sombong, kata Lin Feng dengan dingin. Sue Senfeng mendengus dingin saat dia mundur, dan membantah, apakah menurut kamu pendapat kamu penting? Sue Senfeng berubah menjadi bayangan di salju, dan dunia berubah menjadi dunia es. Kamu bukan satu-satunya yang mengerti ilusi. Lin Feng tersenyum dingin. Dia berubah menjadi 3 klon, yang berubah menjadi 9, yang berubah menjadi 10.000. Mereka melompat ke mantra penyebaran dan menghilang satu demi satu sebelum Lin Feng muncul di belakang Sue Senfeng. Dia melambaikan tangannya dan jutaan kematian pedang kalpa memenuhi udara, dan pada saat yang sama sebuah sungai yang terbuat dari energi kematian muncul. Kekuatannya dengan cepat menghilangkan ilusi Sue Senfeng. Tubuh nyata Lin Feng menggunakan mantra penyebaran menghilang. Tidak mungkin melihatnya. Di sana. Ketika Lin Feng melihat bahwa Sue Senfeng menyerang klonnya, dia memblokirnya dengan ki dan berlari ke arahnya. Pedang Deat Nihility menembak ke arah Sue Senfeng. Ketika Sue Senfeng melihatnya, es putih salju dan energi es muncul dari matanya dan bertabrakan dengan lampu mati Lin Feng. Kematian lampu kalpa menghancurkan ilusi. Klon Lin Feng semakin dekat dan lebih dekat ke Sue Senfeng, tetapi semuanya membeku. Siluet dalam pakaian putih muncul di belakang Sue Senfeng. Ada semakin banyak butiran salju di tubuh Lin Feng, dan es ki terus menembus ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan kematiannya terus menembus ke dalam tubuh Sue Senfeng, dan Senfeng perlahan-lahan berubah menjadi abu-abu. Dua mantra penyebaran muncul, dan mata iblis Lin Feng menyala. Dia memandang Sue Senfeng dengan cara menghina dan merilis cukup dunia jejak hidup untuk mengisi langit. Mati, kata Sue Senfeng, meninju. Dunia es muncul, dan energi kedua pejuang bertabrakan. Namun, pada saat itu, gemericik air purba melonjak, dan sungai kematian melaju di Sue Senfeng, dan ia menghilang di dalam. Bagaimana ini mungkin? Wajah Sue Senfeng menegang, klon juga bisa melepaskan kekuatan. Dia melambaikan tangannya dan memaksa kekuatannya keluar, tirai energi es muncul untuk melindunginya. Namun, sejumlah kekuatan yang mengerikan bergerak ke arahnya. Wajah Sue Senfeng semakin menegang. Salah satu klon Lin Feng sedang menyerang, orang yang telah melepaskan sungai yang terbuat dari energi kematian. Di sisi lain, Lin Feng casting dua mantra penyebaran dan melepaskan jejak World of the Living. Kerumunan terpesona pada tampilan ini. Sue Fan dan para penggarap kuat dari klan salju semuanya tercengang. Bab 1962, Cucun Qiu vs. Ji Chang, subscribe Penatua. Sue Senfeng tercengang. Dia terus membuat segel tangan. Dia melepaskan lebih banyak energi es ke dalam bentuk baju besi es. Jejak kuno yang mengerikan terus membombardir baju zirah, yang mulai retak. Sue Senfeng dipalu secara brutal, dan armornya pecah. Energi itu menghantam tubuh fisiknya. Dia batuk darah dan wajahnya menjadi lebih pucat. Angin kencang mulai bertiup saat Lin Feng tiba di depan Sue Senfeng. Dia tampak bangga dan menyendiri ketika dia berkata dengan tenang, kamu bodoh dan sengsara. Lin Feng kembali ke pilar. Kali ini, dia melompat ke pilar Sue Senfeng, yang ketujuh. Para anggota klan salju dan pipi Sue Senfeng merasa seolah-olah mereka sedang terbakar. Benar-benar penghinaan, Lin Feng baru saja mempermalukan klan salju. Pei Donglai memandang Yin Gutian dan berkata, Lin Feng sekarang ketujuh. Kamu memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekarang. Apakah kamu ingin bertarung? Petik 2. Tentu saja, Yin Gutian mengangguk. Pei Donglai memandang Sue Senfeng, apakah kamu perlu istirahat, atau kamu ingin bertarung sekarang?
Mata Sue Senfeng sedingin es saat dia memandang Yin Butian. Bagaimana jika dia kalah 3 kali berturut-turut? Ayo, kata Sue Senfeng dengan suara rendah. Yin Butian menatapnya dengan cara yang lebih dingin dengan mata peraknya. Yin Butian melompat ke panggung pertempuran dan mereka mulai berkelahi. Sue Senfeng terlihat lebih gila daripada ketika dia bertarung melawan Lin Feng. Itu adalah pertempuran besar. Para anggota klan Yin khawatir tentang Yin Butian. Sue Senfeng sangat marah. Akhirnya, Yin Butian hilang ketika Sue Senfeng membekukannya di dalam es. Kasihanilah, teriak Yin Rui dengan keras ketika dia melihat Sue Senfeng sepertinya tidak ingin berhenti. Sue Senfeng menatapnya dan mendengus dingin. Dia menamparkan patung es, yang terbang tanpa daya. Yin Rui menarik napas dalam-dalam dengan lega tetapi dengan cepat geram lagi. Lin Feng telah mengalahkan Sue Senfeng, dan Sue Senfeng telah melepaskan amarahnya pada Yin Butian. Sekarang, Yin Butian tidak bisa naik dalam daftar peringkat kerajaan lagi. Lin Feng, Yin Rui menatap Lin Feng dengan benci. Setelah pertempuran itu, para pembudidaya ke-8, ke-9 dan ke-10 sudah ditentukan, Sue Senfeng ke-8, Yin Butian ke-9, dan Wang Zhong ke-10. Sekarang, semua orang memiliki pendapat berbeda tentang Lin Feng. Dia mengendalikan jejak kuno yang misterius dan aneh, dan dia ahli dalam mantra penyebaran. Dia bahkan telah mengalahkan Sue Senfeng. Kultivator ke-6 adalah manusia batu. Dia kalah melawan prajurit Buddha, jadi dia tidak bisa bangkit lagi. Tetapi jika Lin Feng mengalahkannya, jadi si Yun Feng masih bisa tertinggal di peringkat. Sue Senfeng dan pria batu itu belum saling bertarung. Aku ingin tahu apakah mereka sama kuatnya. Tapi si Yun Feng bertempur melawan Dou Zanseng, pertempuran mereka luar biasa. Dia pasti lebih kuat dari Sue Senfeng. Lin Feng tidak bisa mengalahkannya. Dan kemudian orang-orang di atasnya, Guili dan Dou Zanseng bahkan lebih kuat, jadi Lin Feng tidak bisa mengalahkan mereka juga, adalah konsensus akhirnya para penonton. Lin Feng tidak bisa peringkat lebih baik dari ke-7. Chu Chun Qiu dan Lin Feng adalah dua pembudidaya yang paling menonjol, terutama Chu Chun Qiu. Dia luar biasa di posisi 3. Tentu saja, Dou Zanseng masih bisa bertarung melawan Chu Chun Qiu. Mereka berdua naik dalam daftar peringkat berkat Guili, karena keduanya mengalahkannya. Guili telah dikalahkan oleh Chu Chun Qiu dan Dou Zanseng, jadi dia akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Ji Chang hanya jika Chu Chun Qiu dan Dou Zanseng mengalahkan Ji Chang dan membuatnya tertinggal. Pei Donglai memandang Dou Zanseng dan Chu Chun Qiu. Akhirnya, dia memandang Chu Chun Qiu dan berkata, Dou Zanseng bisa bertarung lebih dulu. Jika Chu Chun Qiu bertarung melawan Ji Chang terlebih dahulu, siapa yang bisa melawan Dou Zanseng? Bagaimana menurutmu, Chu Chun Qiu, Dou Zanseng? Petik 2. Mereka berdua mengangguk. Mereka tidak keberatan. Ji Chang, juara, melawan Chu Chun Qiu. Mata orang-orang berkelap-kelip dengan bersemangat. Mereka tidak sabar untuk menonton pertempuran ini. Chu Chun Qiu sangat mencengangkan. Akankah dia berhasil melengsarkan juara kedua? Ji Chang dan Chu Chun Qiu melompat ke depan. Mereka melayang di udara di atas panggung pertempuran dan saling menatap, keduanya melepaskan ki yang menakutkan. Mereka berdua tampak seperti raja kuno. Kami bekerja keras untuk menyediakan terjemahan ini dan berharap kamu dapat mendukung tim kami dengan membaca PMG di sumber totalinsanietranslation.com. Naga Qian yang mempesona muncul di belakang Ji Chang. Chu Chun Qiu melepaskan niat melalui mata ketiga, dan ki-nya melonjak. Dia benar-benar terlihat seperti raja. Universitas Champion terkenal dengan keterampilan dan tekniknya yang hebat, dia terlihat seperti seseorang yang bisa belajar di kedua universitas. Ki, vitalitas, dan tekadnya semua luar biasa. Dia terlihat seperti seorang juara dan raja kuno. Seseorang berseru dengan bersemangat. Seekor naga meraung. Seekor Qian Dragon muncul di tangan Ji Chang dan menembak ke arah Chu Chun Qiu. Namun, Chu Chun Qiu meninju, mengguncang bumi dan langit, dan naga Qian segera dihancurkan. Ji Chang terus maju, melepaskan Destructive Dao. Itu mengelilingi Chu Chun Qiu, dan pada saat yang sama, Ji Chang juga menatapnya. Dia sedang berusaha memahami dia dan menghancurkan niatnya. Apakah kamu pikir kamu dapat menghancurkan kehendak Raja Kuno? Tanya Chu Chun Qiu. Dia tampak sangat sombong. Dia melepaskan vitalitas dan niat Raja Kuno dalam gelombang yang mendominasi. Sebuah kekuatan penyerap langit muncul, dan niatnya mulai menyerap niat Dao Ji Chang. Dia juga bisa menyerap tekad Dao. Kerumunan terpesona. Bahkan para pembudidaya lainnya dari 10 besar tercengang. Sulit untuk mengetahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Di belakang Chu Chun Qiu, seorang Raja Kuno muncul, bangga dan sombong, dan kemudian banyak Raja Kuno lainnya juga muncul. Chu Chun Qiu tiba-tiba dikelilingi oleh banyak Raja Kuno. Mati! Teriak Chu Chun Qiu dengan eksplosif saat ia melesat ke depan. Para Raja Kuno mengikutinya dan melemparkan diri ke arah Ji Chang. Niat vitalitasnya membombardir jiwa Ji Chang. Ji Chang berteriak dengan marah. Naga Qian-nya berlari ke langit. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan dao yang lebih merusak untuk membombardir Raja-Raja Kuno.
Namun, pada saat itu, Chu Chun Qiu mengulurkan tangannya, dan kekuatan penyerap langitnya yang menakutkan berubah menjadi pusaran. Dia mencoba untuk menyerap daun merusak Ji Chang. Pada saat yang sama, vitalitas dan kehendak Ji Chang gemetar hebat, dan otot-ototnya terus bergerak. Binatang buas. Pada saat itu, awan bergulung di langit. Beberapa orang tua memandang Chu Chun Qiu, menilai kekuatannya. Dia adalah seorang kultivator sejati. Selamat. Ying Cheng akan menjadi seorang kaisar yang hebat, dan Chu Chun Qiu akan mengalahkannya juga. Di atas awan, ada papan catur raksasa. Di setiap sisinya ada seorang lelaki tua. Salah satu pria tua itu berbicara dengan yang lain, dia terdengar iri. Universitas Dewa Surgawi benar-benar beruntung. Ini adalah periode yang berkembang. Persaingan untuk daftar peringkat kerajaan belum pernah sekuat ini selama 100 tahun, kata lelaki tua Universitas Dewa Surgawi itu, tersenyum bahagia. Tampaknya klan Chu telah menaruh semua harapan mereka pada Chu Chun Qiu. Namun, aku masih ragu. Apakah klan Chu benar-benar berhasil menemukan begitu banyak keinginan Raja Kuno untuk memberi makan Chu Chun Qiu, atau apakah pria tua itu meninggalkan sisa-sisa? Petik 2. Chu Chun Qiu dan teman lama itu benar-benar mirip. Aku ingin tahu apakah Chu Chun Qiu akan menjadi seperti Raja Chu yang gila. Akankah dia menjadi gila karena kultivasi, dan kemudian dikendalikan oleh Istana Bulan? Petik 2. Pertempuran itu mencengangkan dan intens. Namun, pria-pria tua itu terdengar tenang dan terpisah. Dua pembudidaya yang luar biasa telah muncul dalam sejarah klan Chu. Salah satunya adalah Raja Chu, yang telah mendirikan klan Chu. Dia adalah seorang kultivator yang menakutkan. Kemudian, klan Chu telah jatuh dan pembudidaya gila lain telah muncul dan membawa klan Chu hidup kembali. Sayangnya, dia mati muda karena langit menyerap kitab suci kuno. Langit menyerap kitab suci kuno sangat kuat, dan semua orang ingin membunuh pembudidaya gila klan Chu karena keterampilan dan teknik penyerapan langitnya terlalu kuat. Tapi Chu Chun Qiu lebih bijaksana daripada pembudidaya gila klan Chu. Dia jarang menarik perhatian orang. Dia bisa saja, para tetua akan melindunginya, tetapi tetap bijaksana masih lebih baik. Bab 1963, Lin Feng adalah yang terakhir, subscribe Penatua. Para penggarap kuat dari Istana Kekaisaran Besar sedang menonton pertempuran dengan hati-hati. Mereka heran, jantung mereka terus berdetak kencang. Mereka juga gugup, Chu Chun Qiu benar-benar sangat kuat. Dia sudah bisa menindas Ji Chang. Pada saat itu, Chu Chun Qiu tampak seperti Raja Kuno. Dia dikelilingi oleh vitalitas dan tekad. Setiap kali dia membuat langkah, dia tampak seperti simbiosis dengan bumi dan langit. Kekuatan menyerap langit yang mengerikan menabrak Ji Chang, setiap gelombang kekuatan menyerap langit lebih kuat dari yang sebelumnya. Great Mountains and Rivers menghancurkan pun. Chu Chun Qiu mengulurkan tangannya. Sebuah tangan yang menghapus langit muncul. Kekuatan gabungan Raja-Raja Kuno sangat kuat. Ji Chang mengangkat kepalanya, dan naga Qian terus naik ke langit. Dia merilis sejumlah besar daun rusak, yang juga bisa menghancurkan gunung dan sungai. Namun, Chu Chun Qiu terus bergerak ke arahnya. Niat Raja Kuno semakin kuat. Ji Chang dikelilingi oleh pusaran dan kehilangan kendali, dia tidak bisa mengendalikan niat daunnya lagi. Niat daunnya sedang diserap oleh kekuatan menyerap langit. Mati, teriak Chu Chun Qiu dengan eksplosif. Para Raja Kuno terus terbang menuju Ji Chang. Pada saat yang sama, Chu Chun Qiu mengulurkan tangannya, dan ruang di sekitar mereka bergerak. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke Ji Chang. Pada saat itu, Ji Chang berada di bawah tekanan besar. Kekuatan penyerap langit terlalu menakutkan, dia merasa seperti tenggelam di dalamnya. Vitalitas dan niat kekaisaran Chu Chun Qiu adalah ledakan. Ji Chang mendapati dirinya heran. Chu Chun Qiu berkelahi dengan kemauan yang gigih, menentang para dewa. Dia tampak seperti dewa kuno, Raja Kuno. Ji Chang telah dinyatakan sebagai juara, tetapi Chu Chun King sudah tampak seperti juara, seorang juara tanpa mahkota, yang mungkin bisa mengalahkan juara. Ketika Chu Chun Qiu bertarung melawan Guili, dia menyembunyikan kekuatannya. Dia menunggu untuk bertarung melawan seorang juara. Orang-orang mengoceh ketika mereka merasakan kekuatan dan energi Chu Chun Qiu yang menakjubkan. Pada saat ini, Chu Chun Qiu tampak lebih kuat dari Ji Chang. Meskipun Ji Chang benar-benar kuat, kerumunan yakin Chu Chun Qiu akan memenangkan pertempuran. Pertempuran mereka adalah angin puyuh. Ji Chang telah melawan Chu Chun Qiu begitu lama, tapi dia tampak semakin lelah. Chu Chun Qiu tampak jauh lebih kuat dari Ji Chang. Tentu saja, itu hanya kesalahan persepsi. Dia terlihat lebih agung dan lebih kuat karena dia terlihat seperti raja. Pada akhirnya, Ji Chang kalah. Dia bingung, kenapa dia kalah? Anehnya, dia telah dikalahkan. Betapa memalukan. Bahkan para pembudidaya yang kuat dari Universitas Champion kecewa. Ji Chang adalah seorang juara dan dari Universitas Juara, dan ia telah kalah melawan Chu Chun Qiu dari Universitas Dewa Surgawi. Tentu saja, Ji Chang bukan orang yang lemah. Ji Chang benar-benar sangat kuat, tapi itu adalah kebenaran yang menyedihkan dari dunia kultivasi. Bahkan pada tingkat budidaya yang sama, para pembudidaya tidak sama kuatnya. Setelah waktu yang lama,
Ji Chang menarik napas dalam-dalam, akhirnya mengerti bahwa dia telah kalah. Dia merasa lebih bertekad, dan sebenarnya, dia bahkan bersemangat dan bahagia. Dia tidak merasa begitu kesepian, dia bukan satu-satunya pembudidaya yang sangat kuat. Chu Chunqiu melompat ke pilar kedua dan Ji Chang ke pilar ketiga. Bisakah kamu terus berjuang? Pei Donglai bertanya pada Ji Chang dengan tenang. Aku bisa, jawab Ji Chang. Dou Zansheng melompat ke arena. Mereka sudah setuju, setelah pertempuran Ji Chang dan Chu Chunqiu, giliran dia untuk bertarung melawan Ji Chang. Jika Chu Chunqiu tidak memenangkan pertempuran, Dou Zansheng tidak perlu bertarung. Ji Chang melompat ke panggung pertempuran lagi. Dou Zansheng sangat kuat, banyak orang dari universitas bersemangat dan tidak sabar untuk melihat pertempuran. Orang-orang dari universitas kuno semua berharap pahlawan akan muncul dalam pendirian mereka. Dia jauh lebih kuat dari 2 tahun sebelumnya, dan dia berhasil mengalahkan Guili. Pada saat itu, prajurit Buddha itu tampak terpisah dari urusan duniawi, dikelilingi oleh cahaya suci. Dia terlihat sangat kuat. Namun, Ji Chang merilis ledakan destruktif Dao. Dia ingin menghancurkan lingkaran cahaya prajurit Buddha yang tercerahkan. Pertempuran itu intens, tetapi pada akhirnya, Ji Chang menang. Namun, kerumunan masih kagum dengan kekuatan Dou Zansheng, dia juga akan menjadi juara segera. Ying Cheng, Ji Chang, Chu Chunqiu, dan Dou Zansheng, 4 champions, 1 generasi. Seru anggota audiensi saat kedua pejuang kembali ke pilar mereka. Daftar peringkat kerajaan telah berubah lagi. Pada saat itu adalah Ying Cheng, Chu Chunqiu, Ji Chang, Dou Zansheng, Guili, Xi Yunfeng, Lin Feng, Sue Shenfeng, Yin Butian, dan Wang Zhong. Karena Dou Zansheng tidak mengalahkan Ji Chang, ia masih berada di urutan keempat. Guili juga tidak bisa terus bertarung. Pangkatnya tetap. Hanya ada 2 perubahan lagi yang mungkin, yang pertama adalah jika Chu Chunqiu mengalahkan Ying Cheng. Dan yang kedua adalah semua tentang Lin Feng. Lin Feng tidak kehilangan pertempuran sama sekali setiap kali. Pei Donglai hanya memberi Lin Feng pilihan untuk bertarung melawan kultivator yang tepat di atasnya dalam daftar peringkat, sehingga Lin Feng masih bisa naik dalam daftar peringkat. Tentu saja, dia harus cukup kuat. Tidak ada yang lemah di bagian atas daftar peringkat. Chu Chunqiu, apakah kamu ingin terus bertarung? Tanya Pei Donglai kepada Chu Chunqiu. Chu Chunqiu menatap Ying Cheng. Ying Cheng duduk bersila. Dia akan segera menjadi kaisar besar. Karena dia akan menjadi kaisar besar segera, aku tidak akan bertarung melawannya, kata Chu Chunqiu dengan tenang. Ying Cheng akan segera menjadi kaisar yang hebat. Setelah itu, dia akan dihapus dari daftar peringkat kerajaan dan Chu Chunqiu akan menempati peringkat pertama, jadi dia tidak perlu bertarung melawannya. Chu Chunqiu tidak keberatan. Lin Feng sekarang adalah yang terakhir yang masih bisa bertarung. Tiba-tiba, semua orang menatap Lin Feng. Mereka bertanya-tanya apa peringkatnya pada akhirnya. Kami bekerja keras untuk menyediakan terjemahan ini dan berharap kamu dapat mendukung tim kami dengan membaca PMG di sumber totalinsane.translation.com. Pei Donglai menatap Lin Feng, matanya berkilauan. Mungkin jika dia membuat Lin Feng bertarung melawan orang-orang yang berada di puncak daftar peringkat, dia akan menyerah. Guili berada di urutan kelima dan kalah 2 kali, dia tahu sutra hantu, dia sangat marah. Jika Lin Feng bertarung melawannya, Guili tidak akan berbelas kasihan sama sekali dan akan menggunakan kekuatan penuhnya, pikir Pei Donglai. Lin Feng benar-benar kuat, dia telah mengalahkan Sue Shenfeng. Mungkin Xi Yunfeng, yang berada tepat di atas Lin Feng, bisa mengalahkannya, tapi dia tidak cukup marah. Guili cukup marah, itu lawan terbaik bagi Lin Feng. Pei Donglai tampak berpikir. Jika dia bertanya pada Lin Feng apakah dia ingin bertarung melawan Guili, dia mungkin tidak akan menolak, karena dia hanya 2 peringkat lebih tinggi darinya. Dan Xi Yunfeng berada di urutan ke-6, tidak ada banyak perbedaan antara ke-6 dan ke-7. Lin Feng, kamu yang terakhir. Aku tidak ingin kamu bertarung melawan seseorang yang terlalu kuat. Guili pasti lebih lemah darimu, jadi apakah kamu ingin bertarung melawannya? Tanya Pei Donglai dengan tenang. Guili tampak semakin marah. Kehilangan 2 kali, lebih lemah dari Lin Feng. Guili hampir meledak karena marah. Semua orang tahu bahwa Guili sangat kuat. Namun, dia telah bertarung melawan Chu Chunqiu dan Dou Zansheng, dan mereka berdua lebih kuat darinya. Tapi itu tidak berarti dia tidak kuat. Tidak ada yang tahu mengapa Pei Donglai mempermalukan dan membuat marah Guili. Lin Feng melirik Pei Donglai. Dia mengerti benar apa yang coba dilakukan Pei Donglai. Guili merilis ki dingin dan meludah, apakah kamu siap? Lin Feng tahu bahwa dia harus berhati-hati. Karena apa yang dikatakan Pei Donglai, Guili akan tanpa ampun. Aku, Lin Feng mengangguk. Mati, teriak Guili dengan marah. Seketika, Lin Feng muncul dalam ilusi Netherworld. Dia dikelilingi oleh darah dan api, dan hantu-hantu yang menakutkan ingin mencabik-cabiknya dengan cakar mereka. Lin Feng merilis World of the Living Imprints. Mereka tidak mengandung ki, namun, mereka segera menghancurkan para hantu.
Dia kuat, tapi dia adalah level kultivasi yang lebih lemah dari lawannya. Dia hanya bisa menggunakan World of the Living Imprints untuk bertarung. Ini, kata Guili dingin. Lin Feng menatap ke kejauhan. Banyak hantu terus menghampirinya. Itu adalah Guilis Dao, niat Divine Ghostly Dao yang misterius. Di udara, pedang kematian yang tak terbatas muncul dan bersiul saat mereka menembak di udara. Pada saat yang sama, Guili dan Lin Feng saling menatap di mata, mencoba saling menghancurkan niat satu sama lain. Ghost King muncul di otak Lin Feng, ingin menghancurkan jiwanya. Lin Feng biasanya menggunakan metode seperti itu untuk mengalahkan lawan-lawannya, tapi sekarang Guili menggunakannya untuk melawannya. Bab 1964, sampai jumpa Guili. Raja Hantu terus menyerang pikiran Lin Feng. Mereka semua memegang bilah atau scepters. Niat Guili Dao dapat menyerang jiwa orang. Namun, pada saat itu, dalam pikiran Lin Feng, seorang Raja Iblis muncul, agresif dan dengan ki yang menakutkan, seperti Raja kuno. Dia memegang pedang raksasa, yang dengannya dia segera mulai memotong Raja Hantu. Kekuatan bila maut yang mengerikan terus muncul dari pedang hitam dan menghancurkan Raja Hantu. Suara siulan bergema di benak Lin Feng saat dia menebas Raja Hantu lainnya dengan pedang kematiannya, dan Raja Hantu menghilang. Lebih Raja Hantu bergegas ke Lin Feng. Namun, Raja Iblis mengangkat pedang raksasa dan berlari ke depan untuk menemui mereka. Energi pedang kematian memenuhi udara. Deat Dao Lin Feng benar-benar menakutkan. Di dunia luar, Guili tampak geram saat menatap Lin Feng. Namun, semakin banyak energi kematian yang muncul. Itu berkilauan, dan kemudian Raja Iblis menembus ke dalam benaknya. Guili terkejut ketika dia mulai berkelahi dalam pikirannya. Pedang kematian Raja Iblis itu menakutkan. Itu bisa memotong Ghost King-nya dalam satu serangan. Bahkan Ghost Dao-nya sedang ditindas. Rasanya seperti dia tidak bisa lepas dari kematian. Pilihan Guili untuk bertarung melawan Lin Feng menggunakan serangan jiwa bukanlah pilihan yang baik, setelah semua. Raja Iblis adalah pembunuh. Guili terus mengerang kesakitan saat dia berubah menjadi hantu. Lin Feng menembak ke arahnya. Cakar tajam muncul dan turun dari langit, bayangan hitam merobek Lin Feng dalam kabur kegelapan. Mati, teriak Lin Feng eksplosif. Pedang kematiannya melesat melintasi langit saat ia menekan, melepaskan lebih banyak dunia jejak hidup. Bumi dan langit terus bergetar hebat, guntur dari kedalaman bergemuruh. Guili menghilang, tapi Lin Feng terus berlari dan melompat, tanda muncul dan terjalin saat mereka berubah. Bayangan hitam pekat terus bergerak menuju Lin Feng, mengiris udara di jalan mereka. Lin Feng mendengus dengan muram, berdiri di sana seperti gunung yang tidak bisa dihancurkan. Dia mengangkat kedua tangan dan Purple River Tank mengeluarkan suara siulan dan menindas bumi dan langit. Pada saat yang sama, pedang menyilaukan melesat melintasi langit dan bertabrakan dengan cakar, memancarkan suara logam. Benang ki menembus ke dalam tubuh Lin Feng. Dia tiba-tiba merasa sedingin es. Mati, geram Lin Feng dengan dingin. Pada saat yang sama, lampu penyebaran di bawah kakinya menyala dengan cahaya. Kehidupan dan kematiannya yang luar biasa menghiasi langit. Kekuatan hidup dan mati menjadi semakin padat. Dia hampir selesai mengukir mantra penyebaran yang hebat. Seru beberapa orang. Mereka heran dan menatap Lin Feng. Dia begitu cepat dalam casting mantra penyebaran, dan mantra penyebarannya begitu kuat. Serangan hantu Guili itu licik dan berbahaya, tetapi kekuatan daunnya kurang kuat daripada Lin Feng, dan Raja Iblis Lin Feng masih menyerang jiwanya. Guili merasa dia akan mati. Guili memperhatikan bahwa ia tidak memiliki keuntungan. Tiba-tiba, hantu-hantu mulai meraung marah. Bumi dan langit serta kesadaran Saleh Lin Feng bergetar hebat. Pada saat itu, Lin Feng menyadari bahwa jiwanya bergetar dan banyak iblis-iblis bergegas ke arahnya, ingin melahap jiwanya. Pada saat itu, Lin Feng menutup matanya, dan merasakan semuanya dengan jelas. Tiba-tiba, dia dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan ketika seorang bodhisattva muncul, kemasan dan tidak dapat dihancurkan. Segala sesuatu yang jahat lenyap di sekitarnya. Kutukan Acalanata. Dou Zanseng heran dan menatap Lin Feng, mata emasnya lebar dan bersinar. Kutukan Acalanata adalah kutukan luar biasa yang bisa menindas kejahatan. Lin Feng bukan seorang Buddha dan dia tahu kutukan Acalanata. Mata Dou Zanseng terus bersinar. Tubuh Acalanata Lin Feng dipancarkan berderak dan bersenandung. Pada saat yang sama, energi jahat yang menakutkan meluncur dalam gelombang menuju Lin Feng. Mati, teriak Lin Feng eksplosif. Nihility Death Sword-nya melesat melintasi langit, membawa beberapa kekuatan kutukan iblis bersamanya. Meskipun dia tidak bisa mengutuk Guili sampai mati, dia setidaknya bisa membuat jiwanya bergetar hebat dan dengan mudah melukainya. Lin Feng melintas. Mantra penyebaran nyawa dan kematiannya berubah menjadi gambar kematian raksasa dan menyelimuti Guili. Lin Feng terus bergerak maju dan merilis World of the Living Imprints. Semuanya meledak di sekitar mereka. Guili awalnya ingin melukai Lin Feng, tapi dia gagal total. Dunia jejak kehidupan Lin Feng menghancurkan cakar hantu raksasa Guili. Dua hantu masih menembus ke dalam pikiran Lin Feng, mencoba menghentikannya dan gagal.
Lin Feng melepaskan berbagai energi kosmik bumi, kematian, iblis, api, kutukan, dan banyak lainnya, yang ia kentalkan ke dalam tinjunya saat ia tiba-tiba meninju keluar. Meskipun Lin Feng sekarang bisa menggunakan energi kosmik bumi dan langit, itu baru permulaan, jadi mereka belum sangat kuat. Jika tubuhnya dan tingkat kultivasi aktualnya telah berkembang pada kecepatan yang sama, Lin Feng akan jauh lebih kuat, dia bisa membuat energi kosmik dunianya sendiri dan orang-orang dari dunia luar bergabung bersama. Tapi, dia bertarung melawan seseorang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya, dan Lin Feng tidak bisa menggunakan kekuatan murni seperti energi kosmik untuk mengalahkannya. Cakar hantu Guili berderak saat dia bangkit di udara. Niat kematian terus menembus ke dalam tubuhnya. Tubuhnya sudah penuh dengan kematian Qi. Turun, teriak Lin Feng eksplosif. Dia mengulurkan tangannya, kekuatan tanah menabrak Guili. Sebuah kandang muncul di sekitarnya saat Lin Feng bangkit di udara. Guili berteriak dengan marah. Dia menyerang kandang, yang meledak, mencoba melarikan diri, tetapi ketika dia melihat mata Lin Feng, lebih banyak niat kematian Dao menembus ke otaknya. Sejumlah besar energi pedang kematian bergerak ke arahnya. Pada saat itu, Guili yakin dia akan mati. Perasaan yang mengerikan. Agoski menakutkan menembak ke arah Lin Feng. Lin Feng mundur selangkah, sementara pada saat yang sama, Guili berusaha melarikan diri. Lin Feng menatapnya, seutas niat Dao bergerak ke mata ketiga. Lin Feng menatap Guili dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kita perlu terus berjuang? Wajah Guili hitam karena kekuatan kematian. Dia merasa terhina bahwa dia telah kehilangan sekali lagi. Awalnya, dia adalah pembudidaya ketiga dalam daftar, dan sekarang dia telah kalah melawan Chu Chun Qiu, Dou Zanseng, dan bahkan Lin Feng. Tidak dibutuhkan, kamu tidak akan melihat aku selama 3 tahun, kata Guili. Dia menggulung lengan bajunya dan tiba-tiba pergi, menghilang seperti hantu di cakrawala. Kerumunan menatap Lin Feng aneh. Dia telah mengalahkan Guili, dia sekarang adalah pembudidaya kelima dalam daftar peringkat kerajaan. Bahkan Pei Donglai heran. Dia awalnya ingin Guili menghancurkan Lin Feng, dia tidak mengira Lin Feng akan menang. Bab 1965, Pertempuran Buddha dan Iblis, Subscribe Penatua. Lin Feng telah mengalahkan Guili. Daftar peringkat imperial yang mempesona berubah sekali lagi, Lin Feng sekarang telah menggantikan Guili. Dia sekarang adalah kultivator kelima dalam daftar. 5 teratas sekarang, Ying Cheng, Chu Chun Qiu, Ji Chang, Dou Zanseng, dan Lin Feng. Di awal acara, 5 teratas adalah Ying Cheng, Ji Chang, Guili, Dou Zanseng, dan Si Yun Feng. Posisi Ying Cheng dan Dou Zanseng belum berubah. Ji Chang telah jatuh 1 posisi. Guili dan Si Yun Feng telah diusir dari 10 besar. 2 pembudidaya yang paling mengejutkan orang banyak adalah Chu Chun Qiu dan Lin Feng. Di langit di atas awan, salah satu pria tua di papan catur tampak bahagia. Lucu melihat mata lelaki tua berbinar-binar seperti anak-anak. Dia baru kelima. Ji Chang kalah melawan Universitas Dewa Surgawi, apakah kamu senang tentang itu? Orang tua universitas kuno sangat marah karena leluhur Si Tian tampak bahagia. Lin Feng kelima, tapi apa tingkat kultivasinya? Jika Lin Feng memiliki tingkat yang sama dengan yang ada di atasnya dalam daftar, kamu pikir dia hanya berada di urutan kelima dalam daftar peringkat? Kata leluhur Si Tian tersenyum. Bocah kecil itu bisa menjadi kaisar hebat dalam 10 tahun, dalam hal ini dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam Hari Pathfinder dari daftar peringkat kerajaan. Aku harap dia tidak akan menjadi terlalu kuat terlalu cepat, sehingga kamu semua bisa kagum. Petik 2. Kebanyakan orang dapat berpartisipasi dalam Hari Pathfinder dari daftar peringkat kerajaan 2 kali. Pertama kali ketika mereka cukup kuat, seperti di awal lapisan Huang Qi yang tinggi, dan yang kedua di bagian atas lapisan Huang Qi. Sebagai contoh, orang-orang seperti Hou Qinglin dan Jian Mang tidak memberi peringkat sebaik itu untuk pertama kalinya, tetapi 10 tahun kemudian, peringkat mereka jauh lebih baik. Tentu saja, jika para jenius itu menjadi kaisar besar dalam 10 tahun, mereka tidak akan dapat berpartisipasi lagi dalam acara itu. Leluhur Si Tian berpikir bahwa Lin Feng mungkin akan menembus lapisan Qi dan menjadi seorang kaisar besar dalam 10 tahun. Ji Chang dan Ying Cheng telah berada di puncak lapisan Huang Qi sejak lama, tetapi menerobos ke lapisan Qi tidak mudah, pembudidaya perlu menemukan kesempatan untuk melakukannya. Orang-orang tua lainnya tersenyum pada leluhur Si Tian dan memutar mata mereka. Ji Chang kalah melawan Chu Chun Qiu dan leluhur Si Tian masih tersenyum, seolah-olah dia lupa tentang itu. Kami tidak tahu seperti apa situasinya dalam 10 tahun. Mungkin para jenius lain akan bangkit dan akan mengalahkan para jenius saat ini, kata lelaki tua Universitas Four Seasons itu dengan tenang. Dia sangat marah, tidak ada kultivator dari Four Seasons University di 5 besar. 10 tahun dari sekarang, dia berharap mereka memiliki seorang pembudidaya di 3 besar. Hehe, kita akan lihat. Jawab leluhur Si Tian, menyipitkan matanya dan menatap ke kejauhan. Bisakah bocah kecil itu terus naik dalam daftar peringkat? Dia bersemangat. Lin Feng adalah seorang kaisar tingkat menengah dan dia sudah mencapai hal-hal hebat seperti itu.
Semua orang menatap ke kejauhan. Pemenang sebenarnya dari acara ini adalah Lin Feng dan Chu Chun Qiu. Kecepatan kultivasi Chu Chun Qiu sangat mencengangkan, dan Sky Absorbing Daun-nya luar biasa. Dia bisa menyerap vitalitas dan kemauan orang. Serangannya kuat dan kekuatannya misterius. Pemahaman Lin Feng tentang kekuatan Dao juga mencengangkan. Dia juga satu-satunya yang berhasil membuat bel berbunyi 13 kali, mengejutkan semua orang. Pada tingkat kultivasi yang sama, dia bisa mengalahkan semua orang, dan pertempurannya melawan Guili adalah buktinya. Semua orang memandang Lin Feng lagi. Betapa luar biasa, dia secara mengejutkan mengalahkan Guili, dan sekarang kultivator kelima di daftar peringkat kerajaan. Dan dia hanya seorang kaisar tingkat menengah. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Ki dan energi kosmiknya jauh lebih kuat daripada tingkat kultivasinya, orang-orang tidak memahaminya. Hari Pathfinder dari daftar peringkat kerajaan akhirnya berakhir, semua orang berpikir. Acara itu luar biasa. Mereka telah melihat para jenius terkuat di kota suci, dan mereka semua luar biasa. Kerumunan tidak ingin acara itu berakhir, mereka terlalu menikmatinya. Bisakah aku memilih lawan aku sendiri sekarang? Lin Feng bertanya pada Pei Donglai dengan acuh tak acuh. Lin Feng mengerti apa yang coba dilakukan Pei Donglai. Dia telah mencoba membuat marah Guili untuk membuatnya berjuang lebih keras, berharap Guili akan membunuh Lin Feng. Dia masih ingin meminta patnya. Hadirin senang. Pei Donglai telah memilih semua lawan Lin Feng. Lin Feng telah menerima dan memenangkan setiap waktu. Dia masih bisa terus bertarung. Pei Donglai heran dan menatapnya dengan dingin. Dari belakangnya, Ren Tianxing berteriak, "Donglai, biarkan dia memilih lawannya." Baiklah, Pei Donglai menurut. Siluetnya berkedip dan dia mundur ke puncak tangga. Lin Feng memandang Dou Zanseng dan berkata, "Dou Zanseng, kamu berasal dari klan Buddha dan kamu memahami agama Buddha. Aku ingin bertukar pandangan tentang kultivasi dengan kamu." Petik 2. Yang mulia, kamu tahu kutukan Acalanata, sepertinya kita saudara Buddha. Kata Dou Zanseng dengan tenang. Dia perlahan berjalan ke depan untuk berdiri di depan Lin Feng tanpa bergerak. Aku tidak akan berani menyebut diri aku seorang Buddhis. Aku hanya tertarik dengan agama Buddha. Bagi aku, kamu seorang guru Buddha yang hebat, jawab Lin Feng dengan tenang. Kemudian, dia duduk bersila dan menatap Dou Zanseng, yang menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Aku ingin kamu mengajari aku cara mendapatkan nirvana," kata Lin Feng merata. Prajurit Buddha terkejut, tetapi mengangguk. Dia juga duduk bersila, tubuhnya menjadi berkilau dan kemasan, seperti patung Buddha yang hikmat. Banyak ilusi muncul di langit, dan mulai melantunkan mantra Buddha. "Tuan, kamu adalah seorang kultivator Buddha, aku seorang kultivator iblis," kata Lin Feng dengan tenang. Lampu iblis muncul di belakangnya, dan secara bertahap siluet raksasa muncul. Orang itu memegang pedang raksasa di tangan kanannya dan lotus neraka destruktif di kirinya, dikelilingi oleh kematian Ki yang bisa mengubur langit. Dia tampak bangga dan menakjubkan, mampu menghancurkan planet ini dengan kakinya. Dou Zanseng tampak serius dan penuh hormat, tubuh emasnya menyilaukan. Bibirnya mulai bergerak, melantunkan mantra dengan suara Brahma yang jelas, merdu, murni, dalam, dan menjangkau jauh yang bergaung di sekitar mereka. Tiba-tiba, banyak bodhisattva mengepung iblis Lin Feng, dan dia mulai berhalusinasi. Energi Buddha memurnikan energi iblis Lin Feng dengan kekuatan suci yang bergerak. Kekuatan hidup tiba-tiba muncul dari iblis. Pada saat yang sama, lampu hitam melawan cahaya kemasan. Wilayah iblis hitam bertinta muncul di sekitar Lin Feng, dan Ki jahat mulai mengelilingi energi Buddha. Energi iblis mendapatkan kembali kekuatannya. Suara pecah menyebar saat energi bertemu, kekuatan misterius naik. Sumber 9 Netherworld muncul di sekitar iblis perlahan-lahan. 9 Netherworlds. Para pengamat tercengang. Mereka mengangkat kepala dan melihat air 9 Netherworlds. Seluruh langit menjadi gelap. Dua jenis kekuatan terus bertabrakan di udara. Penonton juga mulai mendengar lagu-lagu iblis. 9 lagu Netherworlds demonik. Ketika orang-orang tua di langit mendengar melodi, mereka heran. Lin Feng secara mengejutkan bisa menyanyikan 9 lagu Netherworlds demonik. Apa pria yang luar biasa? Leluhur Sitian tampak senang dan berbisik, "Apa pria yang luar biasa, haha." Orang-orang tua lainnya tampak terpana. Bahkan orang-orang yang memiliki tingkat kultivasi setinggi mereka tidak memiliki akses mudah ke kekuatan seperti itu. Itu adalah salah satu lagu iblis yang diciptakan oleh Netherworld Demon Emperor pada masa itu, dan Lin Feng ini tahu itu. Bocah itu mempraktikkan kultivasi iblis dan berjalan di jalan kehidupan dan kematian. Dia pasti akan menjadi kultivator iblis yang menakutkan di masa depan. Petik 2. Dou Zanseng kagum dengan semua ini, dan melepaskan lebih banyak energi emas Buddha. Halo lingkaran Buddha menerangi sekeliling dengan kekuatan luar biasa. Beberapa jejak kuno halo Buddha muncul dan bergerak menuju Lin Feng. Terima kasih sudah subscribe Penatua.